よく理解できた。俺たちは悪役にさえ慣れてない。もうごめんだ。俺たちの敵を全て。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime terbaru lagi di tahun 2024 ini, berjudul Sentai Dai Shikaku. Anime ini sangat seru sekali bro, bertema Power Ranger tapi bukan sekedar Power Ranger bro. Ada motif di balik pertarungan mereka. Ya intinya para Power Ranger ini yang disebut Dragon Keeper terus bertarung hanya untuk menghibur, sekaligus menjadi idol di mata para manusia. Dan perlu diingat, pertarungan mereka hanyalah panggung sandiwara. Nah, uniknya, sang MC merupakan sosok monster yang menyusup menjadi manusia. Pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Berkisah sebuah dunia yang terancam hancur akibat kemunculan sebuah benda mengapung di langit, yang dimana benda tersebut merupakan wadah para monster yang akan menghancurkan bumi. Seperti biasa, di mana ada musuh sudah pasti ada pahlawan, dan pahlawan yang dimaksud adalah para Power Ranger yang disebut Dragon Keeper. Saat ini sudah 13 tahun lamanya pertempuran antara Dragon Keeper melawan monster tidak pernah berakhir. Namun para manusia malah menjadikan pertempuran mereka sebagai sebuah pertunjukan. Seperti yang kita lihat di sebuah stadion, para manusia berbondong-bondong ingin menonton pertempuran para Dragon Keeper. Dan pertempuran mereka disiarkan secara langsung di sebuah channel kesayangan kita, yaitu Bang Ultra Anjay. Sementara itu di luar arena kita diperlihatkan sang MC kita bernama namanya siapa ya? Ya, karena kita tidak dikasih tahu namanya, kita sebut saja Dede. Ya, Dede di sini nampak seperti terlihat kebingungan karena terus-terusan ditawari menjadi generasi para Sentai alias para Ranger atau Keeper. Anjir, sebutannya banyak banget, bro. Ya, intinya di sini Dede ditawari untuk bergabung sebagai para Sentai. Awalnya Dede banyak mikir gitu ya. Namun setelah digenggam tangannya oleh sosok Ciwi sang ahli marketing, jiwanya langsung berkobar dan langsung melangkah menaiki tangga. Sementara itu di arena pertarungan akan segera dimulai, yang dimana para monster sudah muncul keluar dari benda apung di langit. Ya, monster berbaju hitam ini disebut Duster. Duster ya, D-U-S-T-E-R, Duster ya, ingat Duster. Nah, para Duster ini ditemani sosok monster kuat yaitu Ultora Tiger. Namun entah kenapa para monster ini begitu rendah di mata para manusia yang menonton. Ada yang lempar kaleng, gayung, kulkas, kutang, cangcut, ya pokoknya mah benar-benar rendah ya, tidak menakutkan di mata mereka. Dan tak lama kemudian Dragon Keeper pun muncul, membuat suasana jadi semakin meriah. Nah, agar terlihat menakutkan, Tiger matanya hurung dan berkata bahwa dirinya akan menghancurkan para Keeper. Sontak para Duster mulai menyerang para penonton, namun dihalau oleh para Sentai. Sementara itu, Tiger menghantam tanah menciptakan ledakan sehingga Keeper merah langsung terpental jauh. Jelas para penonton mulai panik. Lantas Keeper hijau mengangkat tanah lalu dilemparkan. Tapi itu tidak mempan, yang dimana batunya itu langsung hancur dan Tiger masih bisa bangkit. Lantas Tiger memunculkan sebuah cahaya lalu berubah menjadi sosok yang paling menakutkan, yaitu kolbak kematian.
Ya, sungguh edannya jurus tabrak lari membuat para kiper kewalahan. Jelas hal tersebut membuat para penonton sedih. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Lalu tiba-tiba ada bocil memberi semangat untuk tetap terus berjuang. Alhasil para Dragon Keeper kembali bangkit, membuat para penonton kembali bersemangat serentak bersorak. Lantas karena ini terlalu berbahaya, para Duster mulai berkumpul. Dan entah kenapa mereka malah berdebat bilang ini itu. Dan yang anehnya di sini Duster bernama Fighter D mengatakan bahwa dirinya muak dengan semua sandiwara ini dan ia ingin mengakhiri ini semua. Loh, ada apa ini? Dan sementara itu para kiper mulai mempersiapkan senjata meriam gabungan dan boom, meledak. Cerita pun mundur sebelum kejadian itu terjadi, yang dimana di dalam benda apung di langit, para Duster berdebat untuk jangan menyerah dengan acara pertempuran mingguan antara monster dengan para kiper. Oh, tiap minggu ternyata. Nah, para Duster ini berdebat harus memunculkan monster apa di hari Minggu ini. Namun ada satu Duster yang nggak peduli, yaitu Fighter D. Nah, perlu kita ingat, sejak 12 tahun yang lalu, semua bos monster dibantai habis oleh para Dragon Keeper. Pertanyaannya, kenapa para Duster dibiarkan hidup? Lalu kenapa setiap minggunya diadakan acara pertempuran monster? Ya, untuk mengetahui lebih jauh, mari kita lanjut dulu. Nah, ketika radio mengabarkan bahwa pertempuran akan segera dimulai, para Duster mulai berunding monster apa yang cocok. Apakah monster besar berotot dan berurat? Tapi si Fighter D malah komplain karena tidak akan meninggalkan kesan yang bagus bagi penonton. Lantas Fighter L alias Duster Ciwi, oh ada Ciwinya ternyata, tapi mukanya sama semua sat. Dan parahnya ia malah menyarankan monster kucing imut pakai rok. Dah lah, pokoknya mas semua itu ditolak. Nah, di sini Fighter D menyarankan untuk membuat monster harimau saja alias tiger. Yang dimana para Dragon Keeper seumpama naga dan sudah menjadi hal umum bahwa naga adalah rivalnya harimau. Tapi yang lainnya malah bilang malu disebut rival. Soalnya mereka itu selalu kalah, bro. Jelas marah lah itu si Fighter D, menyuruh semuanya untuk tidak menerima kekalahan begitu saja, meski sering kalah sih. Ya, dengan penuh jiwa kewibuan, Fighter D menaruh harapan bahwa suatu hari nanti para monster akan menang dan para monster harus memiliki ambisi untuk menguasai dunia ini. Tapi mereka malah pada ketawa. Jelas marahlah itu si Fighter D, langsung pada gelutlah mereka. Tapi yang tumbang malah si Fighter D. Dan satu-satunya Duster yang perhatian hanyalah Fighter F. Ya, Fighter F di sini mencoba menyadarkan D untuk sadar diri bahwa kita tidak akan mungkin bisa menang. Itu karena sudah 998 kali bertarung, para Duster selalu kalah tanpa menang sekalipun. Dan ingat, kita tidak boleh membiarkan masyarakat tahu bahwa semua ini hanyalah sandiwara belaka. Ternyata sejak bos monster dikalahkan, para Duster dibiarkan hidup dan sebagai gencatan senjata, para Duster harus memenuhi keinginan para Dragon Keeper, yaitu tetap menjadi lawan atau musuh di setiap minggunya. Oh begitu, ternyata gue jadi inget anime sebelah, bro. Para pahlawan pada nganggur setelah nggak ada lagi musuh. Lebih jelasnya, para Dragon Keeper ini nggak mau jadi pengangguran, bro. Soalnya jika tidak ada lagi musuh di dunia ini, sudah pasti para pahlawan akan nganggur. Makanya para Duster dibiarkan hidup supaya para Dragon Keeper ada kerjaan. Oh oke, gue paham. Serius bang? No debat. Ya lanjut. Nah, di sini mereka sudah memutuskan untuk menjadi monster harimau. Dan ternyata sebagian para Duster ada yang memiliki kemampuan mereplika tubuhnya membentuk sesuatu yang mirip di sebuah buku, dan jadilah sosok Ultora Tiger. Nah, sebelum turun ke bawah, F bertanya kenapa D tidak mau menjadi Pack Boss. D menjawab bahwa dirinya tidak mau menjadi samsak yang dipertontonkan. Lantas F bercerita bahwa di pertempuran minggu kemarin, F mendengar ada sosok bocil manusia F memberi semangat mengatakan kata berjuanglah. Jelas di sini F hingga saat ini masih bertanya-tanya kenapa itu bocil F mengatakan hal tersebut pada musuh. Ya, di sini F sempat terbesit, ingin sedikit berusaha gitu. Namun itu sudah tidak penting lagi karena kita sudah pasti akan kalah sampai kapanpun. Jelas hal tersebut membuat D merasa kesal. Kembali pada saat ini, ketika dihancurkan dengan meriam, D kembali bangkit mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan sandiwara ini. Dan D akan mewujudkan bahwa monster bisa menang di minggu ini. Sontaklah D benar-benar berkobar akan mengalahkan semua Dragon Keeper. Tapi nyatanya D benar-benar letoy. Gue kira jadi keren. Ya, di sini para kiper akan menjadikan momen ini sebagai penutup yang meriah. Dan sungguh tidak disangka, D benar-benar melihat dengan jelas ada bocil FF yang benar-benar mendukung monster bahkan memberikan semangat.
Namun meski begitu, menurut D itu hanyalah hinaan karena menurutnya semua manusia berpikiran ingin menjadikan para monster sebagai bahan samsak, sebagai pertontonan yang menarik. Dan kali ini D ingin membuat wajah para manusia dipenuhi rasa takut. Lantas ketika akan beradu tinju, kiper merah berbisik menyuruh untuk tetap tutup mulut karena dirinya lah yang merupakan sosok keadilan. Dan akhirnya D kembali ditembak dengan meriam hingga hangus. もうやだ。 Sementara itu di dalam benteng apung, para dasar sudah kembali. Ternyata para dasar memiliki tubuh yang abadi, yang dimana mereka akan kembali utuh menjadi semula. Dan setelah bertempur akan kembali ke dalam benteng apung sesuai perjanjian. Nah, pertarungan kali ini mereka sudah kalah sebanyak 999 tanpa kemenangan. Dan sungguh tidak disangka Fighter D tidak kembali ke benteng, melainkan malah tetap di permukaan bumi menjelma sebagai Dede. Ya, di sini Dede bergumam bahwa sebenarnya Dede memang tidak cocok sebagai penjahat dan dirinya sudah muak dijadikan sebagai budak para kiper. Oh, begitu rupanya. Dan sungguh beruntungnya Dede ketika si Ciwi datang, Dede sudah sempurna menjelma menjadi manusia alias tidak ketahuan. Nah, ketika ditanya, Dede berbohong bahwa dirinya berada di sini hanya ingin melihat pertempuran para Dragon Keeper di tempat yang tinggi. Dan Dede juga berbohong bahwa dirinya menyukai pertarungan mereka. Bahkan Dede berbohong beranai-anai ingin menjadi seorang Dragon Keeper. Lantas Dede mengungkapkan bahwa dirinya akan ikut ujian perekrutan yang ditawarkan si Ciwi ini. Namun niat yang sebenarnya, Dede akan mengalahkan dan menghancurkan Dragon Keeper dengan tangannya sendiri. 俺たちの敵をすべて。 Singkat cerita, Dede sudah mulai ujian perekrutan para Sentai. Diuji secara langsung oleh para senior. Di dalam hati Dede berkata, apaan rambut itu? Kok kayak gaya rambutan? Mending gaya lengkeng lah, licin-licin gimana gitu kayak si botak. Apaan sih bang? Gak lucu bang. Serius lah bang. Hehe, santuy lah, jangan terlalu tegang. Lanjut bang, lanjut. Iya, lanjut. Ya, intinya di sini Dede nggak akan pernah lupa dengan tujuan utamanya, yaitu membunuh kelima Dragon Keeper. Rau. 標的にすべきはドラゴンキーパーだ。 Setelah ujian selesai, Dede menghampiri penjaga gedung menanyakan keberadaan para Dragon Keeper. Namun sayang para kelima orang itu tidak ada di sini. Dan lagi-lagi cowok yang kemarin datang menghampiri, yang ternyata bernama Hibiki Sakurama. Bahkan si Ciwi yang kemarin pun datang lagi, yang bernama Yumeko Sujukiri. Ya, pokoknya kedua orang ini sangat berbeda. Yang dimana Sujukiri sangat dingin dan omongannya itu sangat pedas, bro. Sementara Sakurama sangat baik hati tapi agak terlalu dekat sih, kayak pelangi-pelangi gitu. Dan di sini Dede sangat ketakutan alias takut ketahuan itu karena seorang Duster memiliki tubuh yang rapuh. Namun untungnya di sini Dede masih aman. これからランチ行くけど一緒にどうかな。さあ早く行きましょうよ。二大戦隊に潜り込んだぞ。 Sementara itu di dalam benteng apung, para Duster terpanik itu karena Dragon Keeper datang berkunjung menggunakan helikopter. Ya, meski mereka datang bukan untuk bertarung, para Duster tetap ketakutan gak bisa senyum lebar. Sontak Kiper Biru menegaskan bahwa salah satu dari Duster telah berkhianat ketika dalam pertempuran minggu kemarin. Dan Kiper Biru ingin si Duster itu menunjukkan diri. Jelas pada panik lah itu para Duster, soalnya Fighter D tidak kembali ke sini dan mereka tidak tahu keberadaan dia. Alhasil Kiper Biru meminta si Fighter A ini sebagai pengganti hukuman buat dia. Waduh. Ya, pokoknya para Duster di sini dianggap sedang menyembunyikan Fighter D. Dan untungnya Kiper Merah mencoba menenangkan situasi bahwa keputusan Kiper Biru adalah salah. Dengan kata lain, yang salah cuman Fighter D. Alhasil si Kiper Biru akan menunggu laporan jika si Fighter D datang kembali. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang serupa, tempat ini akan diawasi oleh antek-antek Kiper Biru yang disebut Blue Squadron, bernama Aran Hikeru dan Sintaruri. Tiba-tiba Fighter C komplain karena kami para monster butuh privasi gitu, bro, dan para manusia tidak bisa seenaknya di sini. Dan tiba-tiba ya, meski para Duster ini adalah makhluk abadi, namun hal tersebut membuat mereka takut. Lantas Kiper Merah langsung berceramah bahwa yang lemah memang harus patuh terhadap yang kuat, dan yang kuat perlu mengkhawatirkan yang lemah. Tapi bagi pengkhianat sudah selayaknya harus dihancurkan. Sontak Ep bergumam di dalam hati bahwa perkataan para kiper ada benarnya, dan Ep tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti yang dilakukan D. Namun terbesit suatu pemikiran, apakah benar kita harus tetap seperti ini?
Sementara itu di sisi lain, Dede alias Fighter D sedang asik makan-makan. Nah, karena Dede menanyakan keberadaan kelima Dragon Keeper, Sojokiri menjelaskan bahwa para Dragon Keeper berada di garnisun masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa para sentai di wilayah masing-masing bertugas sebagai polisi keamanan bagi para warga, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih masyarakat. Namun parahnya, Dede malah keceplosan bahwa para masyarakat akan kecewa jika tahu bahwa Dragon Keeper hanyalah panggung sandiwara. Dan entah kenapa Sojokiri malah mendukung hal tersebut, yang dimana Sojokiri berpendapat hal yang sama namun hanya sebatas curiga. Ya, di sini Dede cukup lega karena posisinya saat ini masih aman, serius aman. Dan untungnya situasi jadi berubah, yang dimana ada bocil minta foto bersama. Ketika sedang berfoto, Sakurama menegaskan memang benar banyak sebagian orang yang tidak mengakui keberadaan para sentai, namun dirinya sangat bangga menjadi bagian dari para sentai. Sontak Dede bergumam di dalam hati, menyadari satu hal, bahwa makanannya jadi terasa enak ketika dihujani pujian. Dan selama ini Dede tidak pernah makan makanan seperti ini ketika berada di dalam benteng apung. Ya, karena ada urusan yang harus diselesaikan, kedua orang ini pamit pergi, terutama Sojokiri akan pergi ke garnisun merah. Mendengar hal tersebut, Dede berinisiatif ingin menyusul Sojokiri dengan cara menyamar menjadi Sakurama. Seperti yang kita lihat, Dede meminta si bocil untuk menunjukkan foto Sakurama, dan perlahan Dede berubah bentuk menjadi Sakurama. Singkat cerita, kini Dede sudah berada di garnisun merah bersama Sojokiri. Ya, di sini Dede mencoba untuk tenang, mendinginkan kepala, dan dirinya juga sudah siap menyiapkan sebuah pisau di dalam kantungnya untuk membunuh kiper merah. Untuk sementara ini aksi penyamaran Dede masih aman-aman saja, namun ada yang aneh di sini dengan ekspresi Sojokiri. Apakah dia benar-benar tidak sadar atau mungkin hanya berpura-pura tidak tahu? Bahkan di sini Sojokiri memberikan sebuah surat yang diminta Dede agar Dede bisa memberikan surat tersebut pada kiper merah secara langsung. 隙あらば奴の首を狙う。あいつは戦闘中以外にもどれがレッドよ。 Setibanya di sebuah ruangan, Dede benar-benar dibuat bingung karena Dede tidak tahu wajah asli si kiper merah. Dan ketika berjalan, Dede langsung disambut oleh si Acuy. Bahkan si Acuy bercanda mengaku sebagai kiper merah. Sontak Dede mulai bersiap dengan pisau kecilnya. Namun untungnya Sojokiri yang menyadari sesuatu, menegaskan bahwa Acuy sedang bercanda alias bukan kiper merah. Ya, meski begitu Acuy tetap ngekelek-ketek si Dede bahwa Dede berperilaku tidak seperti biasanya. Apakah Dede akan ketahuan? Dan parahnya, Dede menyebut Acuy pakai san, terus pakai kun, Acuy san, Acuy kun. Ya begitulah, bahkan Acuy chan, anjay. Ya, untungnya lagi-lagi Sojokiri mengatasi situasi ini dan menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini hanya ingin mengantar surat untuk kiper merah. Alhasil si Acuy pun pergi dan akan mewakili mengantarkan surat tersebut. Namun sebelum pergi, Acuy berkata bahwa dirinya tertarik dengan Sojokiri dan menawarkan untuk masuk ke skuadron merah yang lebih intim untuk membasmi para monster dibandingkan skuadron kuning yang hanya cuman sebagai peneliti saja. Oh, ternyata Sojokiri itu merupakan sentai di skuadron kuning, dan di sini Sojokiri menolak tawaran Acuy dengan gaya yang centil. Melihat tatapan Acuy yang seperti itu gitu ya, Dede jadi ingat bahwa orang-orang yang ada di sini merupakan orang yang sering muncul di medan pertempuran. Nah, karena suratnya sudah disampaikan, mereka berdua pun akhirnya pulang. Di sini Dede sangat jengkel gitu ya mendengar ocehan mereka yang bangga membunuh para monster. Namun meski begitu, Dede tetap sabar menunggu momen yang tepat. Namun ketika melirik ke arah poster, Dede baru menyadari bahwa itulah wajah asli dari kiper merah. Dan kebetulan sekali kiper merah berada di hadapannya, bernama Sousei Akabane. Jelas di sini Dede langsung berkeringat dingin, apakah ini momen yang terbaik untuk membunuhnya? Dan lagi-lagi Sojokiri mengatasi situasi ini, membawa Dede keluar sambil mengatakan jika ngefans jangan terlalu edan gitu ya. Alhasil Dede berpura-pura menjadi fans biasa. Jelas hal tersebut membuat situasi Dede jadi aman. Namun apa yang terjadi ketika di luar? Sesuai dugaan, Sojokiri memang sudah tahu penyamaran Dede. Bahkan Sojokiri tahu bahwa Dede membawa sebilah pisau, dan tiba-tiba jelas di sini Dede sangat panik karena penyamarannya itu telah ketahuan. Lantas Sojokiri menjelaskan bahwa sejak awal dirinya sudah tahu, bahkan berusaha menutupi kebodohan Dede yang hampir ketahuan. Namun Sojokiri memuji Dede yang masih menahan diri pada saat berhadapan dengan kiper merah. Lantas Sojokiri berkali-kali memenggal kepala Dede hingga Dede memohon ampunan. Dan sungguh terkejutnya saya, Sojokiri berbisik akan bekerja sama dengan Dede untuk menghancurkan Dragon Keeper. Loh kok jadi gini?
Dan tak lama kemudian Sakurama datang mengabarkan bahwa monster telah muncul di luar sana. Dan sebagai Sentai harus segera mengevakuasi para warga. Tapi tiba-tiba Dede menghilang begitu saja. Ternyata monster yang dimaksud adalah Fighter F yang sedang mencari keberadaan D. Namun apesnya gitu ya, F dihajar langsung oleh si Acuy. Dan yang lebih apesnya lagi, Kiper Merah hadir di sini. Jelas Dede yang melihatnya merasa khawatir. Itu karena kali ini Kiper Merah membawa sebuah senjata yang disebut artefak suci. Ternyata Duster yang memiliki hidup abadi akan mati permanen dengan artefak suci. Dan karena F dianggap sebagai pengkhianat alias mengabaikan perjanjian, Kiper Merah tak tanggung-tanggung langsung membunuh F selamanya. 何をしようとしてるんだお前。ただの戦闘員だぜ。レッド野郎の言う通りだ。ああ、やっぱこうなるって。かかってこい。すまん D。今日は。 Jelas kematian F membuat jiwa kebencian Dede semakin meronta-ronta. Selintas Dede jadi teringat pertama kali bos monster dikalahkan dengan artefak suci. Di ketika itu Kiper Merah memberikan dua pilihan, mau dibunuh atau mau bekerja sama dengan kami. Dan kata-kata yang membuatnya muak, Kiper Merah mengatakan ingin hidup berdampingan dengan para monster. Namun nyatanya malah diperbudak. Sontak Dede langsung pergi begitu saja diikuti oleh Sakurama. Dan sungguh anehnya di sini Sakurama mengucapkan duka terhadap sosok monster yang tadi. Dan tiba-tiba Sakurama meminta Dede untuk menghentikan semua rencana jahat dari para monster. Ya ternyata Sakurama di sini telah mendengar semua pembicaraan antara Dede dan Tsuyukiri. Dan di sini Dede begitu kesal ketika Sakurama mengatakan untuk berhenti berperang karena para monster akan selalu kalah, itu karena keadilan akan selalu menang. Sontaklah Dede meluapkan kemarahannya bahwa di matanya para Dragon Keeper nggak ada keadilan sedikit pun, yang dimana selama 12 tahun para monster dipaksa untuk mengikuti semua sandiwara. Dan Dede akan menghancurkan organisasi busuk mereka. Namun sungguh anehnya di sini Sakurama malah mengabarkan bahwa Dede sudah lulus ujian perekrutan. Dengan kata lain, mari kita ubah dari dalam untuk menciptakan sebuah dunia yang dimana monster dan manusia akan hidup berdampingan. Jelas Dede menganggap hal itu konyol karena Dede sudah tertanam untuk membenci manusia dan tidak akan mempercayai manusia. Tapi nyatanya Dede malah menghampiri Tsuyukiri karena teringat tawaran yang sebelumnya. Namun di sini Dede bersikap sombong, langsung dipengalah dia. Ya, menurut Tsuyukiri itulah ajaran supaya Dede bersikap seperti manusia. Dan Tsuyukiri mengingatkan bahwa posisi Dede sangatlah terancam. Dengan wajah penuh serius, Tsuyukiri memberitahu bagaimana cara mengalahkan Dragon Keeper, yaitu kuncinya ada di artefak suci, yang dimana senjata tersebut merupakan cheat item yang memberikan kekuatan lebih bagi penggunanya. Dengan kata lain, tanpa senjata tersebut Dragon Keeper akan melemah. Ya, menurut Tsuyukiri para Kantai tidaklah sempurna alias bergantung pada kelima Keeper. Dan jika menyentuh titik pusat maka keseimbangan mereka akan buyar alias mudah runtuh. Namun menurut Dede, untuk mengambil artefak suci pasti akan sulit, itu karena mereka akan menjaganya secara hati-hati. Oh, santuy. Tsuyukiri di sini sudah tahu momen yang pas untuk mencuri artefak suci, yaitu pada saat pertempuran mingguan. Yang dimana para kiper tidak mungkin membawa senjata artefak suci, dan Tsuyukiri di sini tahu di mana artefak suci itu disimpan. Beginilah kalau punya orang dalam, masalah apapun akan terasa jadi mudah, bro, anjay. Dan singkat cerita, ketika pertempuran mingguan telah dimulai, Dede dan Tsuyukiri mulai beraksi. Sambil melihat gambar Kiper Merah, perlahan Dede mulai menyamar. Tapi Tsuyukiri malah terus mengganggu. Jadinya konsentrasinya si Dede itu buyar alias lama gitu. Duh, ini si cewek kenapa sih random banget ya anjir? Nah, ketika sudah selesai menyamar, Tsuyukiri mengungkapkan bahwa kemampuan Dede sebenarnya bisa mengubah alur pertempuran. Singkat cerita, kini Dede sudah mulai menyusup masuk ke dalam garnisun Kiper Merah. Dan Dede dibimbing menggunakan headset. Sejauh ini Dede masih aman, tidak ada orang yang menyadari penyamaran Dede. Nah, karena penasaran, Dede bertanya kenapa Tsuyukiri membantu seorang monster. Tsuyukiri bercerita bahwa dirinya terobsesi cerita drama SMA, yang dimana ada Ciwi berhasil mendapatkan cowok terkeren di sekolahnya. Namun, selama perjalanan cintanya, banyak cicak pengganggu alias rival cinta. Namun semuanya akan berakhir pada hubungan utama. Jelas bingung lah itu si Dede, gue juga bingung apalagi tetangga dah lah.
Ya intinya Suzukiri cuman ngibul kasih alasan-alasan yang tidak penting agar tidak dibahas lagi gitu. Nah ketika sampai di tempat penyimpanan, Dede terkejut karena di situ ada Acuy yang sedang menjaga. Awalnya Dede panik gitu ya, namun demi membalas dendam Dede tetap tenang berperilaku layaknya seorang kiper merah yang akan mengambil artefak suci untuk pertempuran. Alhasil Acuy percaya membiarkan Dede. Namun ketika akan membuka pintu, si Acuy mencoba mengobrol membahas pembantaian monster Kroco. Ya untungnya Suzukiri menyuruh Dede untuk tetap tenang gitu. Alhasil Dede tetap tenang dan masuk dengan santai. Nah, ketika berada di ruangan setelah mencari-cari gitu ya, Dede terkejut ternyata artefak suci disimpan di tempat yang tidak wajar alias di dalam tumpukan stik golep. Awalnya Dede panik apakah ini jebakan, namun karena teringat perkataan Suzukiri yang menyebutkan bahwa para Dragon Keeper itu tidaklah sempurna, Dede memberanikan diri mengambil artefak suci. Namun tiba-tiba... バカかてめえはやっぱ偽物じゃねえか Ya, sungguh tidak disangka penyamaran Acuy telah ketahuan. Itu karena Acuy sudah tahu gerak-gerik kiper merah yang berbeda dengan biasanya. Dan ketika Dede berbicara, Acuy tak henti-hentinya menembak Dede berkali-kali. Ya, di sini Acuy sangat berterima kasih dengan momen ini, yang dimana Acuy telah melakukan hal yang bagus, alias menangkap penyusup, dan hal ini akan menjadi penghargaan baginya. Dan saat ini Acuy sangat ingin mencoba menggunakan artefak suci untuk membunuh makhluk abadi. Lantas sesuai rencana, Dede telah mempersiapkan sebuah bom, lalu mengancam jika melakukan sesuatu maka bom itu akan meledak dan Acuy akan mati, sementara Dede enggak. Itu karena Dede adalah makhluk abadi. Jelas di sini Acuy ketakutan dan langsung menyerahkan artefak suci. Lalu ketika lengah, ya, kini Acuy telah pergi ke isekai meninggalkan dunia ini dan menciptakan dunia haram di sana. Bang, perasaan gak gitu bang ceritanya bang? Ya intinya masih Acuy telah tumbang dan saat ini Dede telah berhasil mencuri artefak suci lalu kabur melalui jalur ventilasi. Namun ketika keluar, sungguh tidak disangka Dede dipergoki oleh si kiper merah. Jelas di sini Dede nggak punya pilihan lain selain bertarung. Namun beberapa kali Dede menyerang, serangannya itu tidak ada yang kena. Yang ada si Dede malah terlempar hingga 7 ralit. Meski begitu Dede tetap bangkit dan tangannya yang buntung itu menarik bola toren di atas sana dengan sekuat tenaga. Namun apa yang terjadi? 再生の力か Ya, meski tanpa artefak suci, hanya dengan sebuah pipa, bola itu dipentalkan hingga membuat Dede kembali buntung. Dan kini Dede berusaha mengambil artefak suci yang terlempar. Untungnya Dede berhasil menangkap artefak suci tersebut. Namun sayang tangan Dede telah terjatuh. Waduh. Nah, karena kiper merah terus menghina Dede sebagai panggung penjahat yang gagal, Dede meminta kiper merah untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Jelas kiper merah tertawa karena Dede terlalu lawak. Lantas kiper merah menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak tanpa ada yang melihat. Tak lama kemudian helikopter pun muncul, menyiarkan pertarungannya secara live. Lumayan gitu ya, biar dapat saweran gitu. Maka dari itu saat inilah waktu yang pas untuk bertindak keren di hadapan para pemirsa. Jelas Dede makin muak dengan kiper merah yang selalu cari muka dengan mengorbankan para monster. Seperti yang kita lihat, tiba-tiba si kiper merah melakukan drama seolah-olah hampir kalah. Waduh. Lalu tak lama kemudian para kiper lain pun datang membantu. Anjir, ya pokoknya mah momen ini harus keren di hadapan para penonton. Yang dimana sebelum membunuh Dede, kiper merah menyatakan sebuah keadilan demi melindungi masyarakat. Lantas kiper Pink berbisik bahwa Dede merupakan Duster yang kemarin bertindak saat di pertempuran mingguan. Jelaslah kini Dede dianggap sebagai pengkhianat dan seperti nasib Ep, Duster yang berkhianat harus mati secara permanen, yaitu dibunuh menggunakan artefak suci. Namun di sini ada sedikit terjadi perdebatan. Soalnya jika begini terus para Duster akan habis. Lantas si hijau memberikan saran. Alhasil kiper hijau memberikan pilihan mau dibunuh atau ditangkap. Dan hal ini menjadi sesuatu yang keren di mata masyarakat. Apalagi jika menggunakan artefak suci yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sontaklah Dede menjawab bahwa ia menolak ditangkap. Jelas kini Dede langsung dibunuh oleh kiper biru menggunakan artefak suci hingga menjadi balon dan terbang ke langit. Di ambang kematiannya ini, Dede bergumam bahwa kematiannya bukanlah akhir dari semua ini, karena Dede yakin akan ada orang yang akan melanjutkan rencana ini. Ya, kini Dede hancur meledak di langit. Dengan sombongnya kiper merah berkata bahwa Dede si Kroco nomor 1 di dunia gitu ya, butuh 100 tahun untuk bisa merepotkan para Dragon Keeper. Namun apa yang terjadi, artefak suci tiba-tiba melebur.
Dengan kata lain, artefak suci tersebut merupakan replika tangannya Dede yang dibentuk menjadi artefak suci. Anjay, kelas. Jelas di sini kiper merah sangat panik. Sementara itu di sisi lain di sebuah ruangan kita diperlihatkan Suzukiri yang berdiri santuy sambil memandangi artefak suci milik kiper merah. Dan di sini Suzukiri akan menyanyiakan pengorbanan Dede yang telah mati dan sisanya Suzukiri akan mencari cara merebut keempat senjata artefak suci yang tersisa. これであと4人君の犠牲は無駄にしないの Lalu di sisi lain lagi kita diperlihatkan anggota skuadron biru yang sedang patroli dibantai oleh sosok misterius ini. Di kemudian hari, tiba-tiba para kelima Dragon Keeper mengadakan acara perkumpulan penting yang pasti bukan arisan. Dan perkumpulan ini hanya dihadiri oleh kelima kiper dan masing-masing asistennya yang paling dipercaya. Namun ada satu asisten dari kiper kuning yang terlambat datang, yaitu Suzukiri. Jelas hal tersebut disindir pedas oleh kiper biru karena kiper kuning tidak bertindak tegas alias seperti memanjakan Suzukiri yang nampak seperti kekasih. Sontaklah Suzukiri membalas omongan tersebut hingga membuat asisten kiper biru menjadi malu atau lebih tepatnya balik ke sinir soal kekasih. Ya seperti yang kita lihat kiper biru benar-benar dibuat tak berdaya oleh asistennya yang bernama Aizome dan mereka hampir bertengkar gitu. Namun untungnya ada sosok naga kecil yang muncul menjadi pelampiasan si kiper biru. Nah untuk menenangkan situasi ini kiper merah menyuruh Suzukiri untuk mengatakan kata-kata yang seharusnya diucapkan. Sontaklah Suzukiri langsung meminta maaf pada semuanya. Pertanyaannya kenapa juga posenya harus dipertunjukkan seperti ini gitu sat? Ya pokoknya mah pertemuan ini dilakukan hanya untuk mengabarkan bahwa artefak suci milik kiper merah telah hilang. Jelaslah mereka semua terkaget dan di sini kiper merah menjelaskan bahwa ada kemungkinan artefak suci miliknya dicuri oleh Duster yang kemarin dibunuh. Makanya saat ini kiper merah tidak bisa berubah dan baju yang ia kenakan merupakan kostum biasa untuk atraksi. Ya keempat kiper benar-benar tidak menyangka sudah 12 tahun lamanya para Duster akhirnya bertindak mengkhianati perjanjian. Dan di sini Suzukiri mengatakan ada kemungkinan artefak suci yang dicuri disembunyikan atau diberikan pada seseorang. Waduh, jago banget nih si Suzukiri aktingnya. Lempar kulkas sembunyi tangan gitu bro. Padahal dia sendiri loh yang menyimpan senjata tersebut. Nah lalu kiper merah meminta semuanya untuk berhati-hati dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tapi tiba-tiba asistennya sendiri yang bernama Omen berkata bahwa kiper merah terlalu blow on menyebabkan masalah yang tidak masuk akal. Masa iya gitu ya senjata artefak suci yang sangat berharga sebagai kunci keselamatan dunia malah kecolongan. Dan seharusnya kiper merah yang telah melakukan kesalahan fatal harus dilengserkan alias diganti. Dan Omen siap menggantikan menjadi kiper merah selanjutnya. Ya sementara itu Suzukiri bergumam di dalam hati bahwa ia muak dengan Omen karena Omen sendirilah yang membocorkan keberadaan artefak suci. Waduh. Dengan bangganya Omen berkata bahwa dirinya akan melindungi perdamaian dengan cara yang berbeda. Sontaklah kiper merah menegaskan bahwa keadilan butuh kekuatan. Ya, hanya dengan sekali hantam Omen langsung pergi ke Isekai menyusul rekannya untuk menciptakan dunia harem yang sangat indah. Dan di sini kiper merah nampak santuy meski sudah membunuh asistennya sendiri. Sambil memandangi kiper merah, Suzukiri bergumam di dalam hati bertanya-tanya apanya yang keadilan. Sat! Dan di sini kiper biru merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Di sisi lain kita diperlihatkan Sakurama yang sedang menonton video kematian Dede dan Sakurama di sini mengatakan bahwa dirinya akan menaruh harapan pada ledakan tersebut. Setelah pertemuan dibubarkan, kiper biru kembali ke tempat kejadian dan ia berasumsi bahwa si Fighter Dame masih hidup. Bisa jadi kembali lagi ke benteng apung atau mungkin melebur tertiup angin gelebug. Maka dari itu maksudnya Aran Hikeru diperintahkan untuk mengecek area arah angin gelebug. Ternyata asumsi kiper biru benar adanya, yang dimana Dede terselamatkan oleh bom yang ia pegang sebelumnya. Lebih tepatnya terlihat nampak seperti sudah lenyap. Padahal dirinya masih hidup tertiup angin gelebug hingga ke sebuah hutan. Namun sayang lukanya itu tidak bisa disembuhkan karena tertusuk senjata artefak suci. Meski begitu Dede tetap berkobar akan tetap melanjutkan rencana balas dendamnya. Dan beruntungnya Dede ditemukan oleh Sakurama. Langsung dibawalah dia ke sebuah goa. Jelas di sini Dede terheran-heran gitu ya kenapa Sakurama mau-maunya membantu monster. Bahkan Sakurama menyiapkan alat P3K yang jelas-jelas itu takkan membantu gitu. Dan Dede makin jengkel dengan saran Sakurama yang menyuruh untuk membuat perubahan lalu menutupi lukanya. Jelas nggak bisa lah. Soalnya luka akibat senjata artefak suci sifatnya permanen. Tapi tetap dicoba sih dan hasilnya cukup lumayan meredakan sakit gitu.
Jelas banget lah itu si Sakurama memuji Dede yang ajaib. Lah ini si Dede malah jadi sombong, bisa mengubah tangannya jadi kucing lah, jadi mukanya Sakurama lah, bahkan jadi topeng yang bisa dipakai oleh Sakurama gitu. Nah lalu karena ditanya apa keperluanmu, Sakurama menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mengenal lebih dalam tentang monster, dan Sakurama ingin Dede mengenalnya lebih dalam. Jelas emoh lah itu si Dede. Tapi Sakurama tetap bercerita meski nggak boleh cerita. Ternyata dulu sewaktu kecil Sakurama pernah menolong anak kucing yang diserang burung gagak. Namun sang ayah tidak setuju dengan perlakuan Sakurama, yang dimana burung gagak juga perlu makan, dan jika tidak makan maka burung gagak itu akan mati. Dengan kata lain, Sakurama sebagai manusia jangan menganggap bahwa manusia di atas segala kehidupan, karena semua nyawa itu setara. Lalu suatu hari muncul benteng apung di langit. Sang ayah pernah berkata bahwa hidup dan mati kita telah ditentukan oleh dewa, termasuk kehancuran benteng apung yang mereka sebut Yupo. Pokoknya mah sang ayah berpikiran, mungkin saja Yupo tersebut datang untuk membenarkan cara manusia yang menghancurkan bumi akibat keserakahannya. Lalu pada suatu malam, ketika sang kakak lari jogging di malam hari, Sakurama terus mengikutinya karena ingin menjaga sang kakak. Takutnya ada om-om kadal beringas yang mengganggu gitu. Ya, di sini sang kakak tahu bahwa Sakurama terlalu terobsesi pada pahlawan kiper merah, dan ternyata sang ayah memang selalu melarang Sakurama untuk tidak menonton adegan pahlawan Dragon Keeper. Itu karena mereka-mereka itu hanya menunjukkan tindakan kekerasan yang tidak wajib dicontoh oleh anak-anak. Dengan kata lain, menurut sang ayah untuk sebuah perdamaian tidak harus selalu dengan peperangan, hanya karena sombong memiliki senjata, padahal bisa dilakukan dengan ngopi bareng, nobar, saling curhat gitu. Dan di sini Sakurama selalu bertanya-tanya apakah ayahnya salah atau mungkin Sakurama yang salah. Hingga suatu hari turunlah sosok dewa yang dipuja. Para jamaah berkumpul di sebuah gereja menyambut kedatangan sang dewa. Sementara di luar Sakurama kena tamparan dari sang kakak karena Sakurama mencoba untuk pergi, dan tiba-tiba ya, semua orang di dalam telah mati dibunuh oleh sosok dewa. Dan si dewa ini menyebutkan bahwa cara untuk menyelamatkan jamaahnya itu yaitu kematian. Lalu ketika Sakurama masuk, ya, di sini Sakurama benar-benar sekarat, apalagi sang kakak yang telah tertindih puing-puing. Meski begitu Sakurama tetap bangkit melindungi sang kakak layaknya seorang Dragon Keeper. Namun sayang di sini Sakurama tidak melanjutkan cerita dan berkata entah kenapa ia dan kakaknya bisa selamat hingga saat ini. Lah ini si Dede malah komplain kenapa ceritanya lama banget gitu. Nah kali ini Dede yang balik bercerita bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan si Acu yang merupakan senior terkuat nomor 5. Nah karena Sakurama tidak tahu nama asli si Dede gitu ya, Sakurama menjebak terus memuji Dede hingga keceplosan menyebutkan nama aslinya yaitu Fighter D. Waduh, mudah kejebak ternyata si Dede ini ya. Ya pokoknya mau ujung-ujungnya di sini Sakurama ingin bekerja sama dengan Dede. Tapi tiba-tiba mereka berdua merasakan kehadiran seseorang yang ternyata Aran Hikeru yang sedang bertugas mencari Dede di sekitaran sini. Dan untuk mengalihkannya, Sakurama menunjukkan diri dan berkata bahwa dirinya telah melihat sosok monster, lalu membawa Aran ke suatu tempat kemunculan monster yang dimaksud. Namun kenyataannya Sakurama menipu membawa Aran berkeliling kepala ruguh gitu ya, alias mengulur waktu supaya Dede bisa kabur. Akan tetapi tindakan Sakurama malah dicurigai. Tapi tiba-tiba si Dede malah muncul. Jelas di sini Sakurama terkejut apakah Dede mencoba ingin menyelamatkannya. Sontaklah Dede langsung menyerang menggetok kepala si Aran. Jelas Aran marah, langsung mengaktifkan senjata artefak replika. Kagetlah itu si Dede, soalnya meski cuma replika gitu ya, tubuhnya tetap bisa mati permanen. Kaburlah dia, terus-terusan menghindari serangan yang dilancarkan oleh si Aran. Ya, dikira Dede sudah musnah, ternyata Dede berhasil selamat berpura-pura jadi kayu. Lalu ketika ada kesempatan Dede mengambil senjata milik Aran. Jelas seneng lah itu si Dede. Tapi ternyata monster akan kepanasan ketika memegang senjata artefak suci. Alhasil situasi kembali membalik. Ya, di sini Aran mengatakan bahwa dirinya bisa bertarung karena kekuatan ikatan. Lebih tepatnya, sebuah kekuatan yang didapat dari sebuah kepercayaan terhadap sang leader yaitu kiper biru. Si Dede kabur lagi tuh, dan kali ini Dede diikuti Sakurama. Lalu singkat cerita, Sakurama dijadikan sandera oleh Dede. Ya, di sini Aran menyadari ada kemungkinan Dede bertukar identitas menjadi Sakurama atau mungkin sebaliknya. Dan entah kenapa di sini Aran tiba-tiba meleleh. Tidak ada penjelasan gitu. Ya, meski begitu Aran tetap maju. Tapi berkali-kali Sakurama meminta Aran untuk menyerahkan senjata artefak replika.
Karena tidak mau Sakurama mati, Aran menyerahkan dan menonaktifkan senjata miliknya lalu mundur. Dan ketika Dede akan mengambil senjata, sontak Aran menyemburkan cairan lelehnya. Tapi Aran terkena serangan dengan tangan Dede yang buntung. Lalu kemudian Sakurama mengambil senjatanya dan... ya, Dede dipenggal begitu saja. Tapi jika kita perhatikan, tangan Sakurama kembali utuh. Dengan kata lain, Sakurama di sini adalah Dede. Dan agar membuat Aran percaya, Dede menyebutkan sebuah kekuatan ikatan. Alhasil, Aran percaya lalu membawa Dede pulang menggunakan helikopter. Sementara itu, Sakurama yang jatuh masih hidup dalam keadaan muka terbakar dan tangannya itu sudah buntung dibalut perban. Ternyata sebelum semua ini terjadi, Sakurama mengorbankan tangannya untuk Dede dan meminta Dede untuk hidup sebagai Sakurama. Jelas Dede menerima permintaan tersebut dan bertaruh siapa yang akan lebih dulu menghancurkan para Sentai. 戦うことしかできねえ。潰す。そうはさせません。 Di sisi lain, kita diperlihatkan Suzukiri yang diajak oleh Pink Keeper untuk menghadiri sebuah pesta mempermalukan kiper merah. Waduh. Dan Suzukiri diperbolehkan membawa Sakurama hadir di pesta tersebut. Namun Suzukiri menolak hadir dengan alasan sibuk arisan keluarga dan akan menonton film Angling Dharma episode terbaru. Tapi ketika Pink akan pergi, Suzukiri menyindir jika menginginkan Sakurama tinggal nyatakan saja langsung kepadanya. Jelas Pink merasa nggak enak. Lalu menegaskan untuk menjaga etika ketika berhadapan dengan atasan. Dan jika ingin disebut layak, cobalah kejar pada posisi paling atas. Sementara itu di hutan, Sakurama cuman bisa berharap semoga Dede bisa berhasil. Dan Dede di dalam helikopter masih melamunkan sebuah kekuatan ikatan. Namun entah kenapa Dede jadi bingung apa yang harus ia lakukan dan siapa yang harus ia kalahkan. 誰を倒せばいい？ Lanjut, singkat cerita kini Dede sudah berada di ruangan, lebih tepatnya di kamar Sakurama. Dan Dede sedikit kesal karena di kamar ini terlalu berisi. Ya, menurut Dede penyamarannya telah sempurna meski rasa sakit akibat luka itu masih terasa. Akibatnya, kini Dede agak sedikit kurus tapi nggak kelihatan sih. Nah, di sini Dede masih merasa aneh kenapa Sakurama menyelamatkan monster seperti Dede. Dan disinilah kita diperlihatkan lanjutan cerita yang diceritakan Sakurama. Ternyata di ketika itu, kiper biru datang menyelamatkan melindungi Sakurama dan sang kakak dari serangan monster yang disebut dewa. Dan setelah itu, katanya kiper biru merawat Sakurama dan sang kakak hingga dewasa setelah kiper biru pensiun. Nah, perlu kita garis bawahi ya, kiper biru yang lama dikatakan sudah pensiun. Ini perlu diingat ya karena cerita masih berlanjut dan belum keungkap semuanya. Nah, ketika Dede menyebutkan bahwa mereka itu ahli sandiwara, Sakurama menegaskan bahwa dirinya ingin mengungkap fakta di balik ini semua. Dan Sakurama pernah berusaha ingin mengungkap lewat kekuatan media massa. Namun ketika Sakurama ingin bertemu pihak media alias agensi berita, selalu ada penjagaan, bahkan Sakurama hampir terbunuh jikalau tidak lolos melarikan diri. Dan Sakurama tidak bisa mengusik lagi, itu karena dirinya takut sang kakak ikut terlibat. Ya, meski begitu Sakurama tetap akan berusaha mengorbankan segalanya demi mengungkap fakta dalamnya kegelapan di balik para Dragon Keeper. Ya, menurut Dede intinya Sakurama hanya ingin menghentikan peperangan tanpa harus membunuh musuh. Sementara itu, yang Dede ketahui bos monsternya yang dulu hanya mengungkapkan bahwa kita harus merebut kembali planetnya dan hidup dengan bebas. Ya, intinya di sini Dede sudah nggak peduli dengan semua itu alias malas berpikir karena yang harus ia lakukan saat ini yaitu mengalahkan para Dragon Keeper dan para Sentainya. Tiba-tiba Dede tak sengaja menjatuhkan laptop milik Sakurama hingga rusak. Sontaklah Dede teringat bahwa Sakurama pernah mengatakan bahwa semua data tentang hubungannya dengan para Sentai ditulis di dalam laptopnya. Dan katanya para Sentai adalah orang-orang baik. Paniklah itu si Dede, langsung meminta seorang Sentai biru untuk membetulkan laptopnya. Dan kebetulan sekali, di sini Dede disuruh untuk membagikan kartu tanda pengenal ke seluruh Sentai independen di markas ini. Ternyata yang masih berseragam putih disebut Sentai independen alias sebelum menjadi pasukan inti bagian dari kelima kiper, nggak ada warnanya gitu. Nah, pertama-tama Dede memberikan kartu tersebut pada Yamato Kurusu. Tapi Dede di sini terkejut ketika diberitahu bahwa para Sentai tidak diperbolehkan keluar setelah memasuki periode pelatihan dan markas ini berada di ruang bawah tanah alias jauh dari permukaan. Dan di sini Dede sangat kesal karena nyatanya peringkat Sakurama masih rendah alias masih mustahil bisa bertemu dengan para kelima Dragon Keeper. Meski begitu, jika berusaha ada kemungkinan
Dede bisa jadi salah satu kelima kiper seperti halnya Yamato yang berandai-andai suatu hari nanti dirinya bisa menjadi kiper merah. Jelas konyol lah itu kata si Dede ya, tapi disebutinnya itu di dalam hati bro. Nah karena Dede akan membagikan kartu, Yamato menunjukkan lokasi kantin. Ketika sampai di kantin, Dede mulai membagikan kartu tersebut. Ada Ren Akabayashi yang agak centil, ada Angel Usukubo yang baik hati memiliki mata belang, dan satu lagi ada Ciwi Judas bernama Angelica Yukino yang langsung pergi begitu saja karena enggak mau diusik. Waduh judes banget nih orang. Tapi di sini kedua Ciwi agak kebingungan kenapa Dede tidak ingat bahwa dirinya adalah satu-satunya sentai independen yang berhasil mengalahkan satu monster. Tapi untungnya Dede jago ngibul gitu ya, bilang ini itu dan hasilnya Dede masih aman. Tapi tetap saja sih mereka agak heran gitu. Nah lanjut, kali ini Dede memberikan kartu pada Soujiro Ishikawa, seorang om-om yang masih stuck di sentai independen. Tapi tiba-tiba ada sentai bernama Tsukasa Shippo ngajak Dede latihan otot seperti biasa. Langsung ngacirlah itu si Dede. Nah, ketika membagikan pada orang selanjutnya, Dede hampir kena tampol. Untungnya nggak kena sih. Ya, orang ini bernama Kai Sion, orang yang sangat judes sekali, nggak mau diganggu oleh siapapun. Dan tak lama kemudian datang dua orang bersikap sok preman bernama Ranmaru Koguma dan Eigen Urabe. Mereka mengoceh pada Dede untuk tidak bersikap belagu hanya karena pernah mengalahkan satu monster. Dan mereka sangat membenci Dede karena selalu mengoceh soal saling memahami dengan monster. Ya, di sini Dede mulai memahami posisi Sakurama yang sebenarnya di markas ini dari cara memandang mereka terhadap Dede yang menyamar jadi Sakurama. Meski begitu Dede nggak peduli karena yang ia tuju saat ini hanya para kelima kiper. Tapi tiba-tiba ada Ciwi pakai kursi roda datang menyapa. Jelas di sini Dede kebingungan harus manggil apa gitu karena tidak tahu namanya. Namun setelah melihat bola mata si Ciwi yang mirip dengan Sakurama, Dede inisiatif memanggil kakak dan untungnya si Ciwi itu benar-benar kakaknya Sakurama. Aman. Ya, sang kakak ini bernama Sesera Sakurama. Tapi Dede langsung ngacir begitu saja dan bersembunyi di kamarnya. Karena kesal berisik terus, Dede mengecek lemarinya. Namun apa yang terjadi ternyata di dalamnya itu ada sosok Ciwi. Waduh, si Sakurama ini ternyata banyak misterinya ya bro. Siapa itu bang? Jelasin bang. Ya sabar. Ya, jika dilihat dari senjatanya, si Ciwi ini merupakan sosok Duster. Dan si Ciwi ini merasa muak terus-terusan menyamar di permukaan alias meminta Dede mengeluarkannya dari sini. Ketika ada yang mengetuk pintu, si Ciwi sudah bersiap untuk membunuh orang di balik pintu. Jelas Dede panik lah, karena jika begitu penyamarannya bisa ketahuan. Langsung disekaplah dia. Lah ini si Ciwi malah kegeeran dikira mau digadabah gitu. Waduh please lah, lagi serius ini. Ini juga bagus bang, udah serius bang. Bacot sat. Ya intinya di sini Dede sangat bingung punya hubungan apa si Sakurama sama si Ciwi monster ini. Nah untuk mengatasi situasi ini, Dede menunjukkan wujud aslinya dan menjelaskan bahwa dirinya sedang menyusup. Langsung tunduklah itu si Ciwi dan siap menerima perintah karena mengira bahwa Dede datang sebagai bala bantuan. Jelas Dede heran karena tujuannya bukan itu gitu. Lantas Dede menyuruh si Ciwi untuk tetap bersembunyi sampai diberi sinyal. Dan singkat cerita, sang kakak pun masuk ke kamar. Ternyata keperluannya di sini hanya memastikan adiknya untuk bersiap karena sebentar lagi akan diadakan ujian. Dan ujiannya itu hanya sekedar melawan simulasi monster. Dan sang kakak sudah membawakan apel supaya bisa makan bersama. Karena panik si Ciwi monster berisik mulu gitu ya. Dede meminta sang kakak untuk makan di kantin saja biar bisa ngobrol panjang gitu. Namun sang kakak maunya di sini karena ingin ngobrol berdua. Alhasil karena nggak ada pisau, sang kakak pergi untuk meminjam pisau di kantin. Nah setelah sang kakak pergi, si Ciwi dikasih satu apel biar jempek gitu ya, dan mengatakan untuk tetap bersabar jangan asal main serang para sentai di sini. Singkat cerita, sang kakak sudah datang kembali. Di sini sang kakak merasa curiga kok apelnya ada yang lebam satu, terus kok apelnya ada yang hilang satu. Jelas Dede panik dan mengaku bahwa dirinya terlalu rewok gitu ya, jadinya dimakan duluan tadi di kamar. Ya, untungnya di sini nampak aman-aman saja gitu. Namun ketika mengupas apel, pisaunya itu langsung terlempar menancap di dinding. Terlihat tidak sengaja, tapi kelihatan sengaja sih. Gimana sih bang? Sengaja atau nggak sengaja sih bang? Ya gitu lah pokoknya mah. Nah, ketika menanyakan soal pesan yang dikirim, Dede panik menjawab laptopnya itu rusak jadinya nggak sempat dibaca. Namun entah kenapa, tiba-tiba sang kakak menyuruh Dede untuk berhenti menjadi sentai karena Dede tidak cocok berada di sini. Tiba-tiba si Ciwi monster berisik lagi di dalam lemari. Duh si Ciwi goblok nggak bisa diamnya.
Ya, untungnya ada telepon masuk dan sang kakak pergi keluar karena harus menjawab telepon. Waduh, apakah Dede masih aman gak ya? Nah, ketika sang kakak sudah tidak ada, tiba-tiba si Ciwi Monster menyerang Dede. Ternyata si Ciwi Monster muak dengan Dede yang menyebutkan baru datang ke permukaan. Dengan kata lain, Dede merupakan monster peninggalan. Ternyata selama 13 tahun para Duster yang tetap tinggal di Benteng Apung tanpa melakukan penyerangan hingga titik darah penghabisan merupakan sosok yang cupu di mata si Ciwi. Jelas di sini Dede begitu kesal dengan ketirilan si Ciwi Monster yang seenaknya berbicara tanpa tahu nasib yang sebenarnya di dalam Benteng Apung selama ini. Dan perjalanan Dede hingga sampai di sini. Sontaklah Dede langsung memengal kepala si Ciwi dan langsung memasukkan kepalanya ke dalam kotak supaya diem. Dan untungnya Dede langsung sigap ketika sang kakak masuk ke kamar. Ya, saat ini situasi masih aman. Serius aman bang? Ya gitulah, nggak tahu sih. Tapi kayaknya mah aman deh, soalnya sang kakak tidak membahas lebih lanjut soal lemari. Melainkan masih membahas menyuruh Sakurama alias Dede untuk meninggalkan tempat ini, lalu hidup bersama sang kakak di tempat yang aman. Namun entah kenapa, sang kakak di sini begitu menakutkan, menyuruh Dede untuk menuruti apapun yang dikatakannya. Dan mengingatkan bahwa para Sentai tidak seadil yang dipikirkan. Sontaklah Dede berkobar mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan lari lagi dan tidak akan pernah memalingkan mata meski tidak ada keadilan, karena Dede datang ke sini untuk bertarung. Sontaklah sang kakak bertanya, apakah itu artinya kau siap melawanku di akhir nanti? Ya, sayangnya obrolan tersebut tidak diperlihatkan kelanjutannya. Ya, setelah sang kakak pergi, Dede membebaskan si Ciwi Monster, lalu berkata jujur bahwa dirinya merasa menyesal membiarkan para kiper memperbudak monster selama 12 tahun. Maka dari itu untuk saat ini Dede ingin mengembalikan kehormatan monster dengan cara memenangkan pertarungan ini. Ya, si Ciwi Monster tidak terlalu menanggapi Dede dan ia tidak akan pernah memaafkan para Duster cupu. Tapi meski begitu, si Ciwi kali ini akan membiarkan Dede bertindak sesuai keinginannya. Dan di sini si Ciwi Monster sangat senang ketika mendengar bahwa Sakurama belum mati. Nah, perlu kalian tahu, ternyata sang kakak merupakan kiper pink. Seperti yang kita lihat ketika dalam perjalanan pulang, ada para om-om kada sedang menggadabah Ciwi. Di saat itulah sang kakak berubah menjadi kiper pink, membantai para om-om kada dalam sekejap. Dragon Keeper no okasari wa. Namun anehnya di sini sang kakak begitu sangat menyukai ekspresi sang adik yang kini penuh ambisi tidak seperti yang dulu. 本当に大きくなったわね。 Ya, lanjut di hari berikutnya, para Sentai memulai latihan sebelum ujian akhir dengan sebuah simulasi para Duster, yang dimana Dede berperan sebagai Sakurama mengutamakan keselamatan para warga, tapi yang lainnya malah mengutamakan siapa yang paling banyak membunuh Duster. Jelas hal tersebut membuat Dede jengkel dan bergumam di dalam hati bahwa setelah Dede mengalahkan para kiper, mereka akan menjadi target selanjutnya. Lalu ketika ada Duster menyerang Dede, Sion langsung membunuhnya sehingga pedangnya itu beradu dengan pedang Dede dan waktu latihan pun telah habis. Ya, di sini Dede begitu kesal dengan perilaku Sion yang seenaknya nyampah gitu ya, bahkan mengatakan tidak peduli. Langsung curhatlah sama si Ciwi Duster yang ia sebut sebagai XX. Ya, di sini XX nggak peduli karena Dede sudah dianggap sampah yang suka bertele-tele. Nah, di sini Dede bergumam di dalam hati bahwa para kandidat Sentai yang paling berbahaya itu yaitu Urabe, Akebayashi, Yukino, Ishikawa, dan Sion. Lalu sisanya tidak terlalu mencolok bagi Dede. Nah, di sini XX mengingatkan pada Dede untuk tidak menunjukkan nasib buruk ke depannya. Jelas Dede bilang itu tidak mungkin karena dirinya akan mengalahkan mereka semua sebagai pembalasan dendam atas penderitaan Dede yang dipikul selama ini selama 10 tahun. Lanjut, di kemudian hari, ujian akhir pun akan segera dimulai. Para peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok tipe berbeda, yang dimana Dede dan Sion akan menjadi skuad merah sebagai pembasmi monster. Koguma dan Urabe menjadi skuad biru sebagai manajemen sisi luas dari segalanya. Yukino dan Kurusu menjadi skuad kuning sebagai pondasi otak para Sentai. Shippo dan Akebayashi menjadi skuad pink sebagai support. Lalu Angel dan Ishikawa menjadi skuad hijau sebagai penyerang bayangan. Nah, di dalam ujian ini para peserta akan melawan para monster dan para peserta harus merebut masing-masing kunci berbeda warna yang dipegang para monster. Jika berhasil mendapatkan kunci tersebut akan menerima langsung rekrutan dari skuadron bersangkutan dan para peserta akan diberi waktu selama 3 hari dan setiap harinya cuma diberi batas waktu 30 menit saja sampai bel berbunyi.
Singkat cerita, ujian hari pertama pun dimulai. Di sini sudah jelas Sion tidak mau bekerja sama dengan Dede yang dianggapnya sebagai orang yang lemah alias beban yang suka koar-koar soal saling memahami dengan Moser. Jelas di sini Dede mencoba sabar karena ia tahu tubuhnya sangat rapuh, tidak memungkinkan untuk bertarung dan tidak mau ketahuan soal penyamarannya. Nah, lalu ketika diajak lagi untuk bekerja sama, Sion tetap menolak karena ia tidak peduli dengan ujian ini. Karena yang ia pedulikan hanyalah motif di balik ujian ini. Tiba-tiba Dede langsung panik ketika bertemu dengan Yumeko. Ternyata para monster yang dimaksud adalah para junior Sentai rank pertama. Dan para peserta harus melawan mereka sesuai squad. Makanya di sini Yumeko tidak meladeni Dede karena yang ia cari itu squad kuning. Dan tak lama kemudian si Acuy datang sebagai monster bagi squad merah. Waduh, ternyata si Acuy masih hidup ya bro. Gue kira udah ke isekai. Tiba-tiba ada mobil menabrak Yumeko. Dikira sudah mati, namun nyatanya Yumeko masih hidup. Wadaw. Sementara itu Dede mencoba menghindari pertarungan di saat Sion sedang berhadapan dengan si Acuy. Ya, di sini Sion begitu kecewa dengan Acuy yang lemah. Bahkan Acuy dicap sebagai junior Sentai paling memalukan karena rumornya yang kalah dari sosok Duster lemah. Jelas Acuy marah dan langsung menghajar Sion tanpa ampun. Ya, di sini Acuy menegaskan bahwa kalian itu hanyalah bocah ingusan dan benar saja seluruh peserta ujian benar-benar kewalahan melawan para junior Sentai. Lantas di sini Acuy mencoba memancing amarah Dede dan Dede di sini sangat marah. Lalu ketika teringat pedangnya itu bisa dibengkokkan menjadi pistol, Dede mulai menyerang dengan serangan jarak jauh. Itu karena Dede tahu jika berhadapan langsung dengan Acuy tubuhnya takkan sanggup alias rapuh dan lagi-lagi Dede beruntung karena Sion masih sanggup bertarung. Lalu ketika Sion tumbang lagi, Dede inisiatif menembak pemadam api sehingga asapnya itu menutupi pandangan Acuy. Di sini Dede lagi-lagi mengajak Sion untuk bekerja sama, namun Sion tetap menolaknya. Itu karena akan percuma jika bekerja sama dengan orang yang lemah. Tiba-tiba Dede teringat siaran radio yang terdengar seperti pertengkaran jangan saling dorong. Disitulah Dede jadi punya ide. Nah, saat ini setelah asap mulai memudar, Dede langsung pamit pergi untuk kabur dan Sion tidak peduli karena yang hanya ia pikirkan bagaimana cara mengalahkan Acuy. Namun lagi-lagi Sion dipukul habis-habisan. Meski begitu Sion tetap bangkit dan ketika akan lanjut bertarung, tiba-tiba ya, ternyata Dede sengaja menyeret Hisui ke sini beserta skuad hijau. Dengan santunya Dede menyatakan bahwa yang paling penting di sini adalah menang apapun caranya. Jelas Acuy tidak gentar sedikit pun karena kini monsternya itu jadi ada dua yang sudah pasti akan lebih merepotkan. Tapi menurut Dede hal ini malah menjadi keuntungannya yang dimana dirinya bisa mengepung dengan pasukan yang bisa diajak kerjasama. Di sini Dede bertanya pada peserta lainnya siapa yang bisa menggambar di sini dan yang bisa menggambar hanyalah Angel. Singkat cerita, tabung pemadam dilemparkan lalu diledakkan tepat di atas mereka berdua sehingga kabut menyelimuti pandangan mereka. Di ketika itu Acuy tiba-tiba diserang Hisui, katanya masih nggak sengaja gitu. Sementara itu Hisui tiba-tiba diserang oleh si Acuy, katanya masih sama-sama nggak sengaja. Ternyata sebelumnya Angel disuruh untuk menggambar muka Acuy dan Hisui. Itu artinya rencana Dede yaitu menyamar menjadi mereka berdua dan berniat membuat mereka bertengkar. Dengan kata lain, yang menyerang mereka berdua tadi itu adalah Dede. Dan saat ini Hisui benar-benar murka dengan kelakuan Acuy yang terpancing oleh Dede hingga menyerang Hisui. Lantas Hisui benar-benar serius ingin bertarung dengan Acuy. Sementara itu Dede menyinir Sion yang lemah, gak usah mengganggu, cukup istirahat saja memulihkan luka agar tidak menjadi beban, anjay kelas. Lalu kemudian Dede menyerang Acuy yang telah terluka habis bertarung dengan Hisui. Di kesempatan itu juga Dede memancing emosi Sion dan di sini Dede juga memancing Acuy dengan pedang yang nyangkut. Alhasil ketika Acuy mendekat, Sion langsung menerkam Acuy. Lalu Dede mendorong Acuy dan ya, inilah yang dimaksud radio jangan saling dorong, mending mendorong saja. Tapi meski begitu Acuy tetap bangkit, bahkan Hisui pun datang menghampiri, langsung menghajar Sion bertubi-tubi. Bahkan menendang Acuy hingga tumbang. Alhasil kini tinggal Dede seorang. Jelas di sini Dede panik karena jika kena serangan tamatlah semua penyamarannya. Namun untungnya Ishikawa datang membantu, bahkan Angel langsung melompat menerjang Hisui.
Alhasil kini Hisui tidak bisa bergerak dan di saat itulah Dede sangat ingin menghajar si Acuy agar lulus dan... Ya, untungnya bel ujian berbunyi pertanda waktu telah habis. Ya, setelah selesai ujian, tiba-tiba Yukino marah-marah tidak suka dengan ujian ini, alias tidak mau saling bertarung sesama manusia. Dan parahnya, Yukino di sini merasa jengkel memiliki rekan yang lemah suka lari, yaitu Kurusu. Bukan hanya itu, Angel yang lemah pun ditinggalkan oleh rekannya. Seperti biasa, Sion mengatakan hal yang pedas bagi kaum-kaum yang lemah. Ya, di sini Dede hanya bisa memberikan mereka semangat untuk terus bekerja sama di ujian hari berikutnya. Sementara Urabe begitu kesal karena dirinya kalah dari Junior Sentai dan dirinya akan berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi. Lalu dari skuad Pink, Akebayashi kerepotan bertarung sendirian karena rekannya yang bernama Sippo mengurung diri di tempat latihan karena merasa belum cukup kuat. Ya, untuk sementara ini menurut Dede, para Junior Sentai memang berniat tidak ingin meluluskan para peserta ujian. Tapi tiba-tiba Dede melihat XX sedang berkeluyuran keluar kamar. Jelas paniklah itu si Dede dan langsung meminta izin pergi ke kamar duluan untuk latihan. Ya, di sini XX terlihat sedang mengetuk pipa, nampak seperti mengetuk sandi Morse meminta bantuan. Sontaklah Dede langsung membawa XX kembali ke kamar alias ke dalam lemari. Nah, setelah itu Dede kembali menghampiri Sion karena Sion meminta untuk berbicara. Di sini Sion begitu penasaran kenapa Sakurama alias Dede selalu mengoceh harus saling memahami dengan Monster. Maka dari itu Sion bertanya apa tujuan Dede mendaftarkan menjadi kandidat Sentai. Jelas di sini Dede bingung karena itu adalah pemikiran Sakurama dan di sini sebenarnya Sion hanya ingin tahu tujuan Dede agar bisa bekerja sama di ujian hari kedua. Ternyata sebelumnya ketika bel berbunyi, Sion dan Acuy tetap bertarung dan untungnya Dede menghentikan Acuy ketika akan memukul. Namun di sini Sion mulai menyadari sesuatu bahwa ia melihat kunci warna merah di punggung Acuy dan Dede pun menyadari hal itu. Tapi Dede merasa heran kenapa kuncinya itu cuma ada satu di setiap monster, sedangkan di setiap tim ada 2 orang. Itu artinya ujian ini sedang menguji pertarungan antar tim bukan kerjasama, alias saling memperebutkan satu kunci dalam satu tim. Dan di sini Dede akan menghancurkan impian Sion. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dalam kamar Dede, Sentai Junior Biru datang ke kamar karena teringat disuruh untuk membetulkan lemari. Dan sungguh tidak disangka persembunyian XX akhirnya diketahui. Dan di sini XX begitu lemah tidak sanggup melawan Sentai Biru. Namun sungguh tidak disangka Sentai Biru ini bersikap baik, bahkan menjelaskan bahwa dirinya tidak menyukai pertarungan. Makanya ia memilih pekerjaan sebagai perawatan di ruang bawah tanah ini. Intinya di sini Sentai Biru tidak ingin membunuh, malahan ingin membantu XX dan ingin memecahkan situasi ini tanpa harus bertarung. Tapi tiba-tiba sosok monster yang disebut dewa hadir di sini dan langsung membunuh Sentai Biru. Ya, ternyata sosok monster ini seorang petinggi monster bernama Peltrola. Dan kenapa dia ada di sini? Ternyata ia menerima sinyal sandi dari XX yang diketuk di pipa tadi sebelumnya. Ya, intinya di sini Petrola datang sebagai bala bantuan dan akan membebaskan XX dari tempat ini. Jelas di sini XX kebingungan dan ketakutan tidak bisa menolak. XX bergumam di dalam hati, berharap Dede segera melepaskan penyamarannya lalu kabur dari sini sebelum ketahuan sama si Petrola. Kembali pada Dede. Di sini Dede bercerita nasib Sakurama saat diserang petinggi monster yang disebut dewa dan diselamatkan oleh kiper biru. Lebih tepatnya di sini Dede berpura-pura menjadikan cerita tersebut sebagai alasan kenapa ingin menjadi Sentai. Sontaklah Sion terus bertanya secara detail tentang petinggi monster yang dimaksud. Jelas Dede panik karena tidak tahu dan ia takut ceritanya itu dianggap bohong. Alhasil Dede ngibul berkata bahwa kejadiannya itu terlalu cepat dan susah diingat. Untungnya Sion percaya gitu. Malahan balik bercerita bahwa monster yang dimaksud adalah sosok yang telah membunuh kakaknya. Ya, di sini Sion merasa murka karena kematian sang kakak dianggap dibunuh oleh para Duster, sehingga harga dirinya diinjak-injak karena kalah melawan monster Kroco.
Maka dari itu tujuan Shion menjadi Sentai ingin mencari monster pembunuh sang kakak alias petinggi monster yang disebut dewa, lebih jelasnya Petrola. Tapi perlu kalian ingat, di sini mereka semua belum tahu bahwa monster yang dimaksud itu adalah Petrola. Nah, di sini Dede membahas bahwa si petinggi itu sudah mati sejak lama sekitar 10 tahun yang lalu ketika pembantaian yang dilakukan para Dragon Keeper. Dengan kata lain, balas dendam Shion hanyalah sia-sia karena monster pembunuh kakaknya sudah mati. Sontaklah Shion menjelaskan bahwa kejadian kematian kakaknya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan selama ini ia selalu menonton acara pertempuran mingguan untuk menemukan monster yang dimaksud. Namun semua yang muncul hanyalah monster kroco. Jelas di sini Dede terheran bahkan menganggap hal itu mustahil karena setahunya di 13 tahun yang lalu para petinggi sudah dibantai habis. Lantas Shion menegaskan bahwa jawaban Dede sama dengan jawaban para kiper waktu itu, alias mereka tidak percaya petinggi monster masih ada dan masih hidup. わからない。X ぜ。 Setelah itu Dede kembali ke kamar dan tidak menyadari kejadian yang telah terjadi pada XX. Yang ada di sini Dede berpikiran tidak sabar ingin melihat kegagalan Shion setelah dihianati di menit terakhir nanti. Singkat cerita, esok harinya ujian hari kedua pun telah dimulai dan entah kenapa di sini Dede menunggu di tangga. Waduh, nggak ada penjelasan sama sekali di sini, bro. Nah, lalu tiba-tiba Dede melihat Ishikawa berbincang dengan Kurusu. Setelah itu muncul Koguma dalam keadaan lemas dan terluka. Tiba-tiba Dede terkejut ketika Aizome muncul. Dan anehnya, di sini Aizome mengajak Dede untuk berbincang. Nah, di sini Aizome bercerita bahwa dirinya telah dikalahkan oleh peserta skuad biru. Katanya mah baru kali ini ada yang lolos ujian gitu. Ya, di sini Dede sadar dan mengungkapkan bahwa ujian sebenarnya bertujuan saling menghancurkan rekan. Itu karena yang mendapatkan kunci hanyalah satu orang. Dan di sini Dede terang-terangan sedang menunggu Shion yang sedang mengambil kunci. Dengan kata lain, di sini Dede percaya bahwa Shion yang sudah terpancing emosi akan bekerja sama. Tapi sebenarnya di dalam hati Dede sedang berencana akan mengkhianati Shion demi tujuannya. Lantas, ketika diberitahu lokasi Shion yang sedang bertarung dengan si Acuy, Dede langsung pergi ke tempat lokasi. Dan ternyata di sini Shion sedang bekerja sama dengan skuad lainnya untuk mengalahkan si Acuy. Hingga akhirnya Shion berhasil mengambil kunci di punggung si Acuy. Ternyata di sini Shion sudah paham arti ujian ini, yang dimana Shion membangun tim dengan skuad lain agar bisa mendapatkan satu kunci setiap anggotanya. Dengan kata lain, semuanya telah berkhianat pada tim skuadnya masing-masing. Ya, di sini Acuy hanya tertawa, mentertawakan Dede yang dianggap terlalu naif karena sesungguhnya yang terpilih menjadi Dragon Keeper adalah orang-orang yang kuat yang siap bertempur di garis depan demi umat manusia. Di sini Dede baru paham dan ingat perkataan Izome yang dimana Dede harus berhati-hati karena para peserta akan melakukan cara apapun lebih dari yang kau bayangkan. Alhasil kini Dede hanya berkumpul bersama orang-orang gagal alias orang-orang yang telah dihianati. Meski begitu, orang-orang di sini merasa perlakuan mereka tidak bisa dimaafkan. Ya, di sini Angel menyarankan untuk bekerja sama karena kita masih diperbolehkan untuk merebut kunci. Lantas Dede mengajak Koguma untuk bergabung juga. Namun di sini Koguma nampak lesu alias frustasi dengan teman semasa kecilnya yang kini sudah berkhianat. Lalu ketika kesal meninju Dede yang terlanjur ketahuan mengajak Koguma untuk bergabung sebagai sesama pecundang di dunia ini. Tak lama kemudian Kurusu dan Angel datang memberitahu bahwa mereka sudah mendapatkan kunci pink dan hijau. Itu artinya tersisa kunci kuning yang dipegang Yumeko. Dan singkat cerita, Dede, Kurusu dan Angel menyerang Yumeko. Ya, di sini Yumeko mengungkapkan bahwa dirinya merasa aneh dengan tindakan Sakurama yang berbeda. Alias di sini Yumeko tahu bahwa Sakurama adalah Dede. Tapi di sini Dede belum menyadari bahwa Yumeko sudah tahu. Namun meski Yumeko tahu bahwa Sakurama adalah Dede, Yumeko takkan memberikan kunci secara cuma-cuma. Alhasil Yumeko diserang secara bersamaan dan sungguh tidak disangka ternyata Yumeko di sini memiliki skill berupa pelindung. Dan karena bosan melihat para peserta yang lemah ini, Yumeko langsung maju menerkam bebenguk si Kurusu yang sedari tadi diam di belakang terus. Di sini Yumeko menegaskan bahwa Kurusu adalah cowok yang cupu, makanya rekan perempuannya itu mengkhianati Kurusu yang tidak cocok sebagai pembela keadilan. Dan tiba-tiba Dede langsung menghantam. Namun itu percuma karena Yumeko dilapisi pelindung dan berhasil menangkisnya. Di sini Dede menegaskan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan meski dia lemah, bahkan meski dia seorang penjahat.
Alhasil kini Yumeko memberikan kunci kuning. Jelas pada heranlah semuanya. Lantas Yumeko bertanya apa yang akan kalian lakukan jika sudah menjadi seorang kiper. Sontaklah Dede berkata bahwa dirinya akan menguasai dunia ini. Jelas terpelongoklah itu semuanya. Sementara Yumeko sambil berjalan pergi, dirinya begitu tidak sabar ingin melihat perjuangan Dede ke depannya. いいんだね。頑張って。 Nah, kali ini Dede dan rekan-rekannya harus bersiap berebut 4 kunci yang tersisa. Dan di sini Dede menyatakan bahwa kita adalah monster alias menjadi tim penjahat. Tiba-tiba mereka malah membahas bahwa monster pasti akan dibenci gitu. Tapi menurut Koguma, pasti ada juga yang menyukai monster. Lalu tak lama kemudian rombongan tim lain datang. Dengan santunya Yukino mengambil kunci di tangan Kurusu. Jelas Dede kesal, langsung ngajak bertarung. Yukino menegaskan bahwa orang yang selalu bergantung pada keajaiban tidak pantas berada di sini, bahkan tidak punya masa depan. Dan tiba-tiba bel berbunyi. Jelas senanglah mereka karena menganggap ujian ini telah selesai dimenangkan oleh tim pengkhianat. これは試合ではなく試験ってこと。 Sementara itu di sisi lain Peltron dan XX terus menerobos ruang bawah tanah ini. Dan di sini Aizome benar-benar terkejut hanya bisa bersembunyi karena tidak menyangka bisa menemukan petinggi monster di ruang bawah tanah ini. Kembali pada Dede, di sini Yukino benar-benar menguji mental Kurusu dengan mengatakan bahwa Kurusu hanyalah kroco yang bertujuan menjadi sentai karena ingin dikagumi para ciwi. Lebih jelasnya, Kurusu tidak pantas menjadi sentai, mendingan jadi host pembawa acara saja. Waduh. Sementara Urabe memuji Koguma yang kini mulai berani, namun Urabe di sini terkejut ketika melihat ekspresi Koguma yang begitu kesal. Sementara Angel terus berhitung dan ketika di angka 60, Dede bertindak sok akrab memuji mereka berdua dan diam-diam mengambil kunci dari lengan Yukino. Jelas di sini Urabe komplain karena waktu ujian sudah selesai dan hal itu tidak termasuk hitungan. Lantas ketika diberitahu bahwa ujian hari kedua ini belum selesai, jelas mereka berdua langsung terkejut. Ternyata semua ini disetting oleh tim yang dianggap pecundang. Sontaklah tim pecundang langsung lari, berusaha mengulur waktu alias menunggu sampai waktu habis. Nah, ternyata sebelumnya Koguma yang merupakan seorang ahli peralatan mengotak-atik mesin bel waktu alias memodifikasinya agar bisa menyala sebelum waktu berakhir. Intinya, rencana ini sengaja dilakukan supaya mereka lengah saat waktu dianggap sudah selesai. Oh, begitu ternyata. Dan saat ini yang perlu dilakukan yaitu melindungi kunci hingga waktu berakhir. Nah, lalu karena Shion mengejar, kunci tersebut dipercayakan pada Kurusu. Alhasil kini Kurusu menjadi incaran sedangkan yang lainnya berusaha untuk menghalangi. Don. Ya, tepat di waktu lonceng berbunyi, Kurusu berhasil melindungi kunci dengan segenap hati. Alhasil mereka senang karena berhasil, terutama Dede. Sementara itu di sisi lain, ketika Petrola akan membunuh Sentai lagi, Aizome terpaksa harus melindunginya. Namun apa yang terjadi? Ya, karena Sentai itu ingin melawan, langsung dimusnahkan tepat di hadapan Aizome. Lalu tiba-tiba Petrola datang mendekat dan berkata bahwa menurutnya Aizome merasa kesulitan dalam hidup dan tubuhnya itu tidak cocok untuk memikul tekanan berat secara terus-menerus dipenuhi tanggung jawab yang besar. Maka dari itu Petrola akan memberikan penjagaan alias pengampunan jika Aizome bersujud di hadapannya. Jelas emoh lah, yang ada Aizome murka langsung menunjukkan senjata artefak suci dan beradu serangan. Kembali pada Dede. Di sini Dede memberikan semangat pada tim pecundang ini, terutama pada Koguma, menyebut Koguma lebih pantas menjadi kiper kuning. Dan Angel berharap dirinya akan menjadi kiper hijau. Nah, di sini mereka baru sadar kemana si Po. Kok nggak muncul ya di hari kedua ini? Sontaklah Kurusu dan Angel pergi bergegas mengecek ruang olahraga. Setelah mereka berdua pergi, Koguma bertanya kenapa Dede yang merupakan seorang daster ada di sini. Sontaklah Dede langsung mengancam agar Koguma tidak membocorkan penyamaran ini. Tapi di sini Koguma percaya bahwa Dede tidak akan mungkin membunuhnya di sini. Nah, ketika mengecek Sippo di ruang olahraga, semuanya langsung terkejut karena Sippo tiba-tiba jadi kurus. Waduh, kok bisa sih? Padahal sebelumnya ototnya gede banget loh. Nah, di sini Koguma mencoba memberikan semangat untuk terus berjuang meski dianggap pecundang. Tapi Sippo tetap saja frustasi. Lalu, ketika diberitahu bahwa kita sudah dapat satu kunci, langsung semangat lagi lah dia, tumbuh otot secara otomatis.
君のパワーと戦うことは俺にはできない。Sementara itu, Dede sedang mengintai Ishikawa yang sedang berbicara dengan Yukino. Ya, intinya di sini Ishikawa sedang ngupahan supaya Yukino jangan sedih meski gagal gitu. Sementara itu, di sisi lain, Koguma disuruh untuk memodifikasi senjata seluruh tim pecundang ini. Selintas Koguma jadi teringat masa-masa SMP, yang dimana Urabe adalah teman baiknya sejak lama. Dan saat ini, Koguma sudah tidak peduli lagi dengan si pengkhianat itu. Lalu ketika bertemu lagi dengan Dede, Koguma memberitahu soal rencana untuk ujian selanjutnya. Dan di sini Koguma sangat berterima kasih pada Dede yang telah menyadarkannya tentang peran yang harus dilakukan oleh Koguma. Sementara itu di dalam hati, Dede berkata bahwa ia hanya memanfaatkan Koguma saja. Nah, karena terlihat Kurusu mencurigakan, Dede langsung mengikutinya. Sedangkan Koguma berpikiran bahwa dulu Urabe dianggap sebagai hero, tapi kali ini Koguma akan menjadi hero-nya. Tapi Koguma malah tak sengaja melihat Petrola yang sedang berhadapan dengan Aizome, yang ternyata setelah beradu tembakan Aizome terluka parah, begitupun Petrola. Sontaklah Koguma langsung melarikan diri. Tapi ketika Aizome diserang lagi hingga tak berdaya, Koguma datang menyelamatkan, langsung mendorong Aizome ke dalam lift, dan beginilah yang terjadi. Bakana yatsu da. Ya, sungguh sayangnya Koguma langsung dibuat tumbang, dan di sini Petrola tidak menyangka tubuhnya bisa terluka seperti ini hanya melawan seorang prajurit biasa, bukan para Dragon Keeper. Lantas Petrola pamit pergi akan memulihkan lukanya terlebih dahulu seorang diri. Kembali pada Dede yang sedang menguping pembicaraan Ishikawa dan Kurusu. Ya, intinya di sini Ishikawa mencoba membujuk Kurusu, bahkan memuji Kurusu secara berlebihan. Di sini Dede merasa kalau si Ishikawa itu adalah orang yang brengsek, tapi untungnya di sini Kurusu masih sadar tidak terpengaruh omongan Ishikawa dan menegaskan bahwa kuncinya itu bukan didapatkan olehnya, melainkan dari sebuah kerjasama tim. Sontaklah Dede langsung muncul menyindir Ishikawa dan langsung pergi bersama Kurusu. Yoku itta. Yamato, 失礼します。いや、ふさわしいかもしれねえな。 Sementara itu di sisi lain, tempat kejadian kemunculan Petrola telah diketahui oleh para junior tingkat pertama. Di sini mereka tidak bisa menghentikan ujian karena informasi ini jangan sampai bocor. Dengan kata lain, mereka semua di sini akan memburu Petrola dengan senjata replika artefak suci. Kembali pada Dede, di sini Sippo akhirnya bergabung ke dalam tim pecundang ini untuk merebut kunci di hari terakhir. Lalu tak lama kemudian Koguma muncul dengan wajah yang dingin. Nah, sebelum ujian dimulai, para peserta saling berjanji dan membuat aturan, yaitu dilarang menggunakan peralatan lain selain Dragon Gadget. Ternyata di sini mereka akan saling duel 1 lawan 1 melawan skuadnya sendiri, yang dimana Koguma akan melawan Urabe. Tapi di sini Koguma ekspresinya itu dingin sekali, bro. Apakah Koguma ini merupakan XX ya? Nah, sementara itu Angel akan melawan Ishikawa, dan di sini Ishikawa seperti biasa ingin membujuk Angel dengan rayuannya. Namun sayang itu sudah tidak mempan karena Angel di sini akan bertarung secara serius. Dan Dede di sini akan bertarung melawan Sion. Entah kenapa di sini Dede begitu penasaran apakah benar ungkapan Sion tentang para petinggi monster masih hidup. Intinya di sini Dede tidak akan pernah mengakuinya, sedangkan Sion akan membuktikannya. Sontaklah keduanya langsung bersiap mengeluarkan Dragon Gadget masing-masing. Tapi milik Dede lebih besar daripada Sion. Ternyata inilah yang dimaksud Angel, yang dimana Koguma telah mengotak-atik hingga menemukan poam baru selain dari pistol dan pedang. Alhasil Sion benar-benar kewalahan dan Dede malah bersenang-senang. Karena nggak ada jalan lain, Sion menggunakan trik yang sama, yaitu menembak pemadam api hingga muncul asap. Meski begitu, ya, Sion dihantam hingga lantainya jebol, dan di sini Sion benar-benar dibuat tak berdaya. Lantas Dede menyuruh Sion untuk menyerah saja dan menyerahkan kuncinya. Dede menegaskan bahwa petinggi monster sudah mati dan apa yang dilihat Sion hanyalah imajinasi yang didasari rasa frustasi karena kematian kakaknya. Sontaklah Sion kembali teringat masa-masa ketika melapor pada Dragon Keeper, dan jawaban mereka sama saja dengan jawaban Dede. Petinggi sudah mati, mustahil masih hidup. Sion pernah mencoba meyakinkan Keeper Merah
merah bahwa petinggi itu memang muncul membunuh kakaknya. Namun tetap saja kiper merah tidak percaya. Malahan si kiper merah ini berkata bahwa kakaknya Sion dibunuh oleh Duster Kroco. Dan kematiannya itu karena kesalahannya pilih karir. Bahkan disebut tidak cocok menjadi Sentai. Maka dari itu Sion akan melakukan balas dendam bukan hanya pada petinggi monster, melainkan akan balas dendam juga pada para Sentai. Ya, entah kenapa di sini Dede malah menyamakan Sion dengan nasib para Duster. Meski begitu, Dede tetap menghantam Sion tanpa belas kasih. Di sini tiba-tiba Sion jadi teringat pertama kali sang kakak diterima menjadi kadet Sentai. Dan momen itu merupakan momen bahagia sebagai awal impiannya untuk melawan para monster dan seluruh ketidakadilan di dunia ini. Lantas Sion kembali menguatkan tekad, memukul gadgetnya ke batu berkali-kali. Dan sungguh tidak disangka, kini gadgetnya itu memancarkan sinar yang sama besarnya dengan milik Dede. Ya, sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Aizome yang berhasil selamat berada di permukaan dengan keadaan terluka parah. Dan di sini Aizome meminta Dragi untuk melapor pada kiper biru. Di sisi lain lagi, para peserta ujian begitu serius bertarung dan berkat senjata Barspom, tim pecundang berhasil menguasai pertarungan yang dimana Sipou terus-terusan membanggakan senjatanya hingga membuat Akebayashi menyerah. Lalu Angel berhasil membuat Ishikawa terpojok alias bersembunyi tidak mau berhadapan secara langsung. Lalu Kurusu berhasil membuat Yukino kewalahan. Ya, di sini Kurusu mulai pede menegaskan bahwa dirinya memang berniat ingin menjadi Dragon Keeper agar terpandang di hadapan para Ciwi. Jelas di sini Yukino malah semakin jijik. Sementara itu di sisi lain lagi Koguma terkena serangan dan sesuai dengan dugaan bahwa Koguma di sini merupakan XX. Lalu bagaimana dengan Dede? Ya, saat ini Dede jadi kerepotan setelah Sion menggunakan gadget yang sama dan untungnya di sini Dede masih bisa bertahan. Tetap mencari aman supaya tidak terkena serangan karena jika begitu Dede pasti akan ketahuan sebagai Duster. Sementara itu di sisi lain ketika Yukino terpojok melawan Kurusu, tiba-tiba Koguma datang sambil menunjukkan kunci berwarna biru. Itu artinya Urabe telah kalah. Nah, di sini tiba-tiba Yukino melamunkan nasibnya yang selalu sendirian dan niatnya untuk menjadi Sentai agar dirinya dikagumi oleh orang lain alias agar tidak sendirian lagi. Maka dari itu sontaklah Yukino kembali bangkit dan langsung menyerang. Namun sayang pedangnya itu langsung terlempar di tangkis Koguma. Dan ketika Koguma akan menyerang, tiba-tiba Kurusu menahannya, bahkan menyatakan menyerah. Bukan hanya itu, Kurusu memberikan kunci warna kuning begitu mudahnya hanya demi menyelamatkan Yukino. Jelas di sini Yukino terheran kenapa Kurusu melindungi musuh. Lantas Kurusu menjelaskan dengan santuy bahwa tujuannya menjadi Sentai untuk membangun dunia harem. Lebih jelasnya, Kurusu hanya ingin dikagumi oleh Ciwi. Maka dari itu, jika dirinya lulus ujian tapi menyakiti hati Ciwi cantik seperti Yukino, sama saja tidak ada artinya menjadi Sentai. Jelas di sini Yukino malah makin jijik karena pendiriannya jauh berbeda dengan Kurusu. Nah, sementara itu di sisi lain lagi, Sipou begitu senang mendapatkan pujian dari Akebayashi perihal otot-ototnya. Tapi tiba-tiba gadget Sipou mati kehabisan energi. Ternyata semua ini memang rencana Akebayashi alias mengelur waktu supaya energinya habis. Di saat itulah Akebayashi langsung menembak, namun itu tidak mempan karena tubuh Sipou terlalu kuat. Lantas Sipou kini baru sadar ternyata dirinya memang tidak membutuhkan senjata. Sontaklah Sipou akan menunjukkan kekuatan otot dan untungnya di sini Akebayashi benar-benar langsung menyerah. Waduh, kalau nggak gitu pasti bonyok tuh. Langsung dikasih lah kuncinya, langsung ketawalah itu si Sipou. Nah, di sisi lain lagi, karena Ishikawa bersembunyi mulu gitu ya, Angel berpura-pura kehabisan energi. Alhasil, Ishikawa menunjukkan diri dan langsung menyerang. Lalu ketika Angel bersembunyi di dalam mobil, sungguh tidak disangka Ishikawa sudah ada di belakang Angel. Nah, disinilah Ishikawa mengungkapkan tujuannya menjadi Sentai, yang dimana teman-teman seangkatannya menyerah menjadi Sentai dan lebih memilih berkeluarga menikmati kedamaian yang sementara ini. Maka dari itu Ishikawa yang tetap bertahan di sini merasa lebih pantas menjadi Sentai dan akan berusaha keras melindungi kedamaian dunia ini bagi mereka. Sontaklah Angel membantah bahwa Ishikawa terlalu egois. Itu karena yang sedang berjuang bukan Ishikawa saja. Jelas di sini Ishikawa kesal, ingin segera mengakhiri ini semua. Namun tiba-tiba...
Ya, sungguh tidak disangka Angel sengaja meledakkan mobil dengan gadgetnya sehingga tubuhnya pun terkena ledakan. Dan saat ini Angel sudah tidak bisa bergerak akibat luka parah yang dideritanya. Tapi semua yang dilakukannya itu bukan tanpa alasan, karena semua ini memang sudah direncanakan, yang dimana ia tahu bahwa si Pou akan datang. まだ鍵は夫は俺に任せろ Kembali pada Dede yang terus berjuang keras melawan Sion. Namun sayang Dede langsung terkena hantaman. Dan untungnya Dede berubah jadi debu lalu berbentuk kembali tanpa kelihatan oleh Sion. Ya, meski begitu di sini Sion mulai curiga kenapa Dede tiba-tiba ada di belakangnya. Sementara Dede hanya mengoloknya bilang bego. Lantas Dede kembali bersiap menyerang. Namun ketika akan beradu serangan, tiba-tiba Koguma datang memojokkan Sion. こんな決着の仕方ありかよ Sementara itu di sisi lain, Aizome terkapar lemas melamunkan masa lalunya ketika bersama kiper biru. Yang dimana mereka berdua selalu bertengkar karena Aizome sangat bawel menyuruh kiper biru untuk tidak bertindak menakuti masyarakat. Bahkan kiper biru tidak boleh bermalas-malasan. Lalu di suatu malam ketika kiper biru menghajar berandalan, Aizome datang memarahinya, bahkan memberikan amplop berisi uang sebagai permintaan maaf. Namun setelah melihat kucing yang tergeletak tak berdaya, Aizome sadar bahwa kiper biru itu memang baik hati. Namun perkataan kasar yang diucapkannya itu selalu menjadi salah paham. Semenjak itulah Aizome melarang kiper biru berbicara di depan publik. Nah, saat ini ketika Aizome terkapar tak berdaya, kiper biru datang menghampiri. Dan di sini Aizome mengizinkan kiper biru untuk berbicara. Sontaklah kiper biru langsung nyerengeh dan... ブルーちゃん助けてあげて Ya, ledakan tersebut tepat berada di atas Koguma. Dan karena Koguma terluka, alhasil penyamarannya telah ketahuan. Sontaklah Koguma langsung kabur. Namun ketika teringat demi para petinggi, Koguma langsung berbalik dan... Ya, di sini Koguma alias X benar-benar terpojok dan disiksa berkali-kali menggunakan pipa. Pokoknya, di sini kiper biru sengaja tidak membunuh X dengan artefak suci supaya ia bisa membuka mulut menunjukkan keberadaan si petinggi monster alias Petrola. 何本刺すまで正気でいられるか4本 Selintas X bertanya-tanya kenapa dirinya hidup dan untuk apa dirinya hidup. Rasa sakit dan derita yang terus bertubi-tubi di hidupnya selama ini seakan-akan sudah tidak bisa dirasakan lagi. Lantas X kembali teringat perkataan Petrola bahwa dirinya sudah dianggap sebagai anak kesayangan dan nama XX itu merupakan pemberian Petrola. Lalu karena X masih tutup mulut gitu ya, sontak kiper biru akan langsung membunuhnya dengan artefak suci. Namun tiba-tiba... おいなんだこれ Ya, ternyata serangan barusan merupakan ulah Dede dan di sini kiper biru belum menyadari bahwa Dede merupakan Duster. Itu karena Dede di sini berakting layaknya seorang peserta ujian yang tidak sengaja menyerang demi melindungi rekannya. Alhasil di sini kiper biru mengabaikan Dede. Akan tetapi ketika kiper biru akan kembali menghabisi X, Dede mencoba mengganggu dan mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin menolong rekannya dan tiba-tiba... Ya, di sini kiper biru benar-benar kerepotan menahan pedang Dede yang meluap. Dan dalam kesempatan ini, Dede benar-benar ingin membunuh kiper biru. Dan... Ya, sungguh disayangkan kesempatan emas itu berakhir sudah karena kiper biru masih memiliki sebuah artefak pelindung. Nah, meski lawannya adalah manusia dan adik kiper pink, kiper biru tetap akan membunuh Dede karena telah mengganggunya. Sontaklah kiper biru menunjukkan skill senjata artefak dan untungnya Dede diselamatkan oleh X. Nah, di sini X memberitahu bahwa senjata artefak sangat berbahaya, bahkan bisa membuat petinggi kerepotan. Jelas di sini Dede terkejut gitu ya. Apa maksudnya petinggi? Namun sayang pembicaraan langsung terhenti karena ada gelembung yang langsung meledak. Ya, ternyata ledakan barusan merupakan skill artefak suci dan parahnya X terkena serangan barusan tidak bisa kembali pulih. Sontaklah kiper biru kembali menyerang dengan gelembung peledak dan untungnya di sini Dede masih bisa menghindarinya. Lalu ketika terpojok tidak bisa lari lagi, tiba-tiba...
Ya, ternyata demi Dede X rela berkorban dan X di sini mengungkapkan bahwa kita takkan mungkin bisa menang melawan kiper biru. Ya, karena tidak mungkin bisa menang, X berjanji pada kiper biru bahwa dirinya akan mengantar ke tempat Petrola. Jelas Dede yang mendengarnya sangat terkejut. Ternyata petinggi monster masih ada yang hidup. Nah, ketika diantar ke tempat Petrola, kiper biru begitu kesal karena sedari tadi masih belum sampai. Dan karena takut kena tipu, kiper biru terus melukai X untuk jujur. Sontaklah Dede langsung menghentikan si kiper biru dan berkata bahwa kita harus memperlakukan tahanan secara terhormat meski itu musuh. Jelas di sini kiper biru nyerengeh, apanya yang musuh? Baginya yang dianggap musuh itu hanyalah para petinggi, sedangkan para daster hanyalah bawahan rendahan alias kroco. Jelas Dede yang mendengarnya begitu kesal, tapi untungnya di sini Dede masih sabar, lalu mengingatkan bahwa satu gerakan dari orang yang dianggap kroco bisa saja membuatmu kehilangan nyawa. Nah, singkat cerita mereka semua telah sampai di depan pintu gerbang persembunyian Petrola. Perlu diingat tempat ini masih di dalam markas para Sentai, dan Petrola di dalam sana sedang memulihkan diri dari luka akibat Aizome. Nah, lalu karena kelamaan membuka gembok, sontak laki perbiru langsung menghancurkan pintu gerbang tersebut. Dan sungguh tidak disangka Petrola telah menjadi sosok pohon jambu yang besar. Dede yang melihatnya pun langsung terpelongo, ternyata benar petinggi monster masih hidup. Lantas Petrola mencoba mengajak kiper biru untuk berbicara alias nggak usah bertarung. Bahkan Dede pun ikut berbicara untuk menenangkan kiper biru. Tapi kiper biru tidak mau mendengar dan akan langsung membunuh karena Petrola telah melukai Aizome. モブが出しゃばんなシング先行 Ya, hanya dengan satu serangan Petrola langsung bolong. Bahkan bola voli langsung berjatuhan. Tapi nyatanya Petrola masih hidup. Lantas Petrola berkata bahwa dirinya pantas untuk menghukum makhluk rendahan seperti kiper biru. Lalu tak lama kemudian bola voli langsung pada menetas, memunculkan tubuh Petrola yang begitu banyak. Sontaklah Petrola menegaskan bahwa keberadaannya sangat jauh berada di atas kiper biru. Dan dengan lantangnya Petrola mengaku bahwa dirinya merupakan seorang dewa. 神だ面白い どうか我らを導いてください。 Jelas di sini X sangat mengagumi dan menyembah Petrola sebagai bapa. Berbeda dengan kiper biru, ia malah semakin murka dan sangat ingin segera membunuh Petrola. Sontaklah kiper biru menunjukkan skill artefak sucinya dan langsung menghancurkan Petrola. Namun sayang, Petrola kembali menetas dengan jumlah yang lebih banyak. Di sini Petrola menegaskan bahwa dirinya takkan bisa mati jika kiper biru tidak bisa menemukan tubuh aslinya. Lantas kiper biru kembali menyerang, namun tidak ada habisnya. Yang ada Petrola balik menyerang hingga membuat kiper biru kerepotan bahkan terluka. Meski begitu kiper biru tetap maju menciptakan ledakan yang sangat besar. Ya, menurut Dede dan X, Petrola jauh lebih unggul daripada kiper biru. Dan benar saja kini kiper biru benar-benar kerepotan melawan Petrola yang tidak ada habisnya. Nah, di sini X dan Dede menghampiri tubuh Petrola yang asli. Lantas X memperkenalkan Dede yang merupakan daster dan sedang menyamar menjadi Sentai. Namun entah kenapa di sini Dede diam-diam siap menyerang. Selintas Dede langsung teringat masa-masa di dalam benteng semenjak para petinggi menghilang. Lalu ketika Petrola membahas soal menguasai dunia, tiba-tiba Dede jadi teringat teman para Sentai yang terhianati. Dan お久しぶりです。私に反逆するなど、これはですね、ya, sungguh tidak disangka Dede malah membunuh Petrola. Jelas di sini X begitu kesal kenapa Dede melakukan semua itu. Dan Dede di sini masih bingung kenapa dirinya melakukan hal tersebut. Waduh. Tapi di sisi lain kiper biru telah membantai banyak Petrola. Dan di sini kiper biru menegaskan terlalu ribet mencari tubuh asli Petrola. Mending dibantai saja semuanya sampai habis. Ya, sementara itu di sisi lain satu Petrola telah kabur. Ternyata semua tubuh yang dibunuh kiper biru bukanlah palsu alias asli. Dengan kata lain, Petrola memang sengaja merecah tubuhnya dan menyisakan satu tubuh untuk kabur agar bisa bertahan hidup. Dan di sini Petrola mengakui bahwa planet bumi ini sangatlah indah, penuh dengan makanan yang enak. Tapi tiba-tiba muncul serangan yang ternyata para junior Sentai sudah bersiap memburu Petrola. 解大戦だシングシンク 早送り。
Ya, meski diserang habis-habisan, Petrola masih tetap hidup, namun hanya menyisakan kepalanya saja yang terbang layaknya burung golejra. Lantas para Sentai kembali menyerang hingga membuat Petrola hancur selebur-leburnya. Tapi sungguh tidak disangka Yumeko berdiri di samping tubuh Petrola, dan ternyata di sini Yumeko memiliki semacam senjata remote, namun kita tidak dijelaskan apa gunanya gitu bro. Tapi jika kita perhatikan, remote tersebut bisa mengpaus waktu. Namun yang paling penting di sini Yumeko berpihak pada Petrola. Wanjir, gue bingung siapa lawan siapa kawan loh. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kembali pada kiper biru. Di sini kiper biru terus membantai Petrola, dan Petrola di sini sadar bahwa cloningnya yang dikirim keluar nampak tidak berguna. Maka dari itu Petrola akan memanfaatkan X. Seperti yang kita lihat, Petrola mengungkapkan bahwa dirinya akan mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu untuk membunuh para kiper. Lebih jelasnya meminta X untuk melindunginya. Jelas X di sini terbawa suasana dan rela berkorban demi melindungi Petrola agar bisa kabur. Sementara Dede kini sadar bahwa X telah diperalat oleh Petrola agar dirinya bisa kabur sendirian. Nah, karena lelah dan terluka, tiba-tiba Dede pingsan dan langsung bermimpi. Yang dimana Dede jadi terkenal karena telah berhasil menaklukkan dunia ini. Lebih jelasnya, Dede telah mengungkap kebusukan para Dragon Keeper. Dan saking terkenalnya, Dede jadi idola setiap orang. Alhasil Dede mengakui bahwa dunia ini memang sangat indah. Nah, orang-orang yang dianggapnya teman hanyalah para Sentai yang terhianati. Dan Dede ingin mengajak mereka untuk menikmati kebebasan dengan uang yang melimpah. Menciptakan gedung yang paling besar di dunia, mencetak mata uang dengan foto Dede, dan menjadi idola para ciwi-ciwi. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Petrola datang, langsung menghancurkan kesenangan, kebebasan, dan kebahagiaan Dede. シェフを呼んでくれ。お前ら逃げろ。僕の負けです。 Ya, ketika semuanya hancur, tiba-tiba muncul bayangan Sakurama mengatakan bahwa inilah dunia hancur yang menjadi tujuan Dede. Dede bilang bukan. Tapi Sakurama tetap mengatakan bahwa inilah yang diinginkan Dede, karena Dede masih belum tahu harus melakukan apa setelah mendapatkan dunia ini. Lebih jelasnya, Dede hanya fokus untuk membunuh para Sentai tanpa memikirkan orang-orang yang terlibat yang nantinya akan mati ulah Dede. Lantas Sakurama mengulurkan tangan bahwa saat ini masih belum terlambat. Yang dimana daripada menghancurkan, mending kita perbaiki. Ya, setelah itu Dede kembali tersadar dan begitu kesal melihat X yang merengek ingin ikut bersama Petrola. Lantas Dede menegaskan bahwa Petrola sudah tidak ada alias kabur sendirian. Nah, di sini X bertanya pada Dede, sebenarnya kita diciptakan untuk apa? Apakah untuk kemakmuran para monster atau menghancurkan para Sentai? Sejenak Dede langsung termenung, lalu menegaskan bahwa dirinya adalah monster. Di sisi lain, Sion yang terluka parah akhirnya tersadar kembali, dan di sini mereka sudah tidak peduli dengan kunci ujian. Namun ada sedikit perdebatan di sini antara mau lanjut ujian atau tidak. Nah, di sini Sion menyerah dan sadar bahwa dirinya tidak bisa menjadi Sentai secara resmi. Tapi tiba-tiba Ishikawa meminta maaf. Namun Yukino mengalihkan pembicaraan dan akan melaporkan situasi darurat kemunculan monster pada atasan. Lebih jelasnya, Yukino ingin meminta perlindungan. Tapi Cilukba langsung nggak jadi pergi dan langsung balik lagi, pura-pura tidak melihatnya. Namun di sini Sion menyadarinya dan langsung bergegas mengejar petinggi monster yang ia cari selama ini. Di sisi lain, para tim terhianati begitu panik melihat pertempuran para junior Sentai. Nah, ketika melihat Petrola yang kabur lewat tangga, Kurusu langsung bergegas mengejarnya, tidak akan membiarkannya kabur. Sementara Shippo menciut karena takut. Nah, ketika berhasil mengejar Petrola, Kurusu langsung melompat ingin menangkapnya, dan tiba-tiba... Ya, untungnya datang Sion menyelamatkan Kurusu yang bodoh. Dan di sini Sion begitu senang, begitu murka karena telah menemukan petinggi yang ia cari selama ini, alias yang telah membunuh kakaknya. Dan di sini Sion tidak peduli tidak menjadi kiper karena yang menjadi tujuannya selama ini hanya ingin membunuh Petrola. Lantas Petrola berkata bahwa para Sentai nampak seperti domba kecil yang dikurung, dan di sini Petrola akan mengirimkan semuanya ke tempat yang damai sebagai hukuman atas dosa telah menciptakan domba-domba Sentai. Lalu tak lama kemudian Urabe datang dan akan bergabung melawan Petrola karena Petrola adalah monster yang telah membunuh teman baiknya yaitu Koguma.
Sontaklah Petrola menegaskan bahwa untuk mencegah konflik di masa depan, Petrola akan memberitahu pada para penghuni permukaan perihal kejahatan para Sentai yang tak terhitung dan kehebatan para monster. Jelas di sini para Sentai kadet makin bersemangat ingin menghajar bebenguk si Petrola. 不足はないだろう。ですよね。地上に出る前に相手してくれよ。よほど大戦隊が2回だ。 Lalu tiba-tiba muncul Dede dengan aura kebencian dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah monster siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Namun di sini Dede tidak akan memihak siapapun melainkan akan memihak pada dirinya sendiri. Dan Petrola yang memiliki visi berbeda dengan Dede dianggap sebagai musuh. Itu artinya Dede akan menghancurkan Petrola meski seorang petinggi monster. 俺は悪の怪人強欲女王となきゃ気が済まねえんだよ。 Sontaklah para Sentai ini mulai menyerang dan bekerja sama untuk mengalahkan Petrola hingga lantainya jebol. Namun sungguh tidak disangka Petrola masih tetap hidup meski terkena serangan yang cukup fatal. Lantas Petrola balik menyerang mengincar senjata yang dipegang Dede, dan di sini Dede bahkan semuanya saling estafet mengoper senjata hingga di tangan Akebayashi, dan sayangnya Akebayashi tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Di saat itulah Akebayashi meminta Yukino untuk bekerja sama melakukan wancu hingga akhirnya Yukino bisa menyerang Petrola. Bukan hanya itu, yang lainnya pun sudah bersiap akan memberikan serangan lanjutan. Namun apa yang terjadi? Ya, demi menyelamatkan Yukino, Ishikawa rela berkorban hingga mendapatkan luka parah di bagian perut. Bukan hanya itu, kini Dede dan kawan-kawan tidak bisa lanjut menyerang, itu karena Yukino telah disandra oleh Petrola. Sementara itu di sisi lain para Sentai Ranker terus berusaha melawan cloning Petrola yang lainnya. Dan sayangnya di sini Acui terkena serangan hingga tangannya menghilang. Di saat itulah Nadeshiko menunjukkan kemampuan senjatanya yang bisa memulihkan tangan Acui hingga kembali utuh. Wadaw. Nah, ketika Petrola akan kabur, Yumeko menggunakan senjatanya alias menghentikan waktu supaya Hisui bisa mengejar dan langsung menggigit Petrola. Alhasil Petrola tidak jadi kabur dan akan memberikan pelajaran pada para Sentai rendahan. Sontaklah Acui melepaskan tembakan berupa naga api, dan di waktu yang sama Yumeko menghentikan serangan Acui tepat di sekeliling Petrola. Ternyata hal tersebut merupakan strategi perang yang dimana di saat itu Hisui menyerang serangan Petrola supaya tidak bisa melindungi tubuhnya, dan setelah itu Nadeshiko bertindak sebagai eksekutor. Ya, meski kelakuannya itu agak melanhoy gitu ya, serba pink, namun serangannya itu begitu menakutkan hingga membuat Petrola bubuk. Tapi di sini Yumeko tersenyum karena secara sembunyi-sembunyi ia telah membantu salah satu cloning Petrola kabur. Dan di sini Petrola sudah menganggap bahwa Yumeko merupakan makhluk yang pasti akan dibenci oleh semua Sentai. Tapi sungguh sialnya Petrola, ketika akan sampai ke permukaan, Kiper Pink datang menyambut dan langsung menendang Petrola dengan sepatu artefak suci hingga meledak di luar angkasa. Wadaw. Namun sungguh edannya pikiran Pink di sini ketika mendapatkan laporan mengenai para korban. Kiper Pink hanya memikirkan adiknya yang susah ia hubungi. Kembali pada Dede, di sini Dede makin muak terhadap Petrola yang pergi dari benteng apung begitu saja, bahkan bertarung dengan cara yang licik, tidak pantas mencerminkan sebagai petinggi monster. Nah, ketika Yukino akan dianiaya, Dede membuat keputusan untuk menyerah. Jelas yang lainnya heran. Namun mereka percaya, bahkan Sion pun berbisik apa yang akan direncanakan Dede. Dan singkat cerita semuanya telah mengumpulkan dan menyimpan senjatanya di hadapan Petrola. Tapi Akebayashi lebih memilih kabur karena tahu semuanya akan mati dengan keputusan tersebut. Lantas Petrola langsung melubangi dinding untuk jalan kabur dan langsung memerintahkan cloningnya untuk kabur duluan. Tapi tiba-tiba Ishikawa berusaha bangkit dan tertawa mentertawakan Petrola yang bodoh. Dan benar saja luka akibat serangan Yukino yang tadi mulai berefek. Di saat itulah Yukino mengambil senjatanya dan langsung menyerang Petrola. Sementara Kurusu berlari menangkap kepala Petrola yang berusaha kabur. Bukan hanya itu, Akebayashi kembali datang bersama Sipou dan langsung menghancurkan satu kepala Petrola. Ternyata semua ini merupakan rencana yang telah disusun oleh Dede. Namun sayangnya Petrola langsung menghancurkan semua gadget. Alhasil para Sentai tidak bisa melakukan perlawanan. Meski begitu mereka tidak berhenti berpikir, menggunakan kepala Petrola untuk menyerang kepala Petrola yang lainnya. Dan satu yang terakhir dihancurkan dengan otot Sipou. Dan sungguh pintarnya Dede gitu ya, ternyata gadget yang dihancurkan Petrola merupakan duplikat bagian tubuhnya. Dengan kata lain para Sentai masih memegang gadgetnya masing-masing.
Ya, alhasil kini Petrola telah mati dan di sini Dede menegaskan bahwa dirinya sudah tidak membutuhkan petinggi lagi. Ya, meski mereka berhasil namun sayangnya kejadian ini telah memakan satu korban yaitu Ishikawa yang dimana luka yang dideritanya terlalu fatal sehingga dirinya langsung tewas di tempat. Jelas Yukino sangat sedih namun ia kagum karena Ishikawa mati secara terhormat sebagai sentai sejati. Sementara itu Dede langsung bergegas menuju tempat kiper biru, gak peduli dengan kematian Ishikawa karena tujuannya di sini hanya untuk membunuh para kiper. Ya, sebelum kita lanjut kita diperlihatkan terlebih dahulu kisah seorang pemuda bernama Sougo Aoshima. Aoshima di sini merupakan seorang penjahat alias perampok. Tapi ketika berhasil merampok box pengangkut uang, kiper merah datang untuk membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan. Ya, Aoshima yang tahu kebusukan para kiper yang takkan pernah peduli tetap santuy, bahkan melawan kiper merah dengan kekuatan yang ia miliki. Dan karena Aoshima memiliki ketangkasan yang memadai, kiper merah ingin merekrutnya menjadi sentai. Namun Aoshima menolak karena ia muak terhadap para sentai. Lalu ketika muncul Dragi, kiper merah langsung pergi sambil mengangkut semua uangnya. Meski begitu para perampok tertawa karena mereka masih memiliki satu koper yang tidak diketahui kiper merah. Alhasil mereka semua langsung berpesta merayakan kemenangannya. Namun meski begitu Aoshima di sini masih kesal dengan kiper merah yang sosokan keadilan dan di sini Aoshima nampak bete langsung bergegas pergi. Yang ternyata Aoshima menyetorkan uangnya pada blue kiper bernama Rikuto Aoshima. Ya, ternyata Rikuto di sini membuka panti asuhan dan uang yang diberikan Aoshima itu untuk dana panti asuhan ini. Ya, intinya blue kiper benar-benar sangat mulia bahkan Aoshima. Dan ternyata Atsui dan Sakurama diasuh di panti asuhan ini. Tak berlangsung lama, antek-antek Aoshima ditangkap oleh polisi atas kejahatan perampokan dan pembunuhan. Dan di sini Aoshima tahu siapa cepunya, yaitu Kamiya. Satu-satunya orang yang berhasil lolos. Parahnya, Kamiya di sini mengakui bahwa dirinya lah yang telah melaporkan mereka semua. Jelas Aoshima murka. Namun sungguh tidak disangka Kamiya merupakan sosok monster yang menyamar menjadi manusia. Ya, singkat cerita ketika Aoshima tersadar dirinya sudah berada di markas kiper merah. Di sini kiper merah mengingatkan bahwa Aoshima merupakan korban dari penipuan para monster. Dan di sini kiper merah memberikan dua pilihan, mau menerima hukuman di ruang sempit dan gelap atau mengambil jalan pahlawan dalam hal yang benar. Kiper merah memberitahu bahwa kiper biru terluka parah ketika menyelamatkan Aoshima, bahkan tak terselamatkan alias sudah mati. Lantas kiper merah menyuruh Aoshima untuk menjadi kiper biru agar bisa membalaskan dendam. Dan itulah alasan kenapa saat ini Aoshima menjadi kiper biru dan akan memusnahkan para monster. Lalu ketika Aoshima diserang Petrola, si Kiribo datang menyelamatkan hingga akhirnya ia yang terkena serangan. Lantas si Kiribo memberikan bagian artefak suci. Sontaklah kiper biru langsung mengaktifkan artefak sucinya menyerang dengan serangan air mengurung Petrola. Alhasil Petrola langsung mati kehabisan napas. Jelas di sini kiper biru heran katanya ngaku dewa, masa dewa kalah nggak bisa napas? Nah, sementara itu Aizome akhirnya tersadar di sebuah rumah sakit, membuat rekan-rekannya menangis haru karena Aizome nggak jadi mati. Kembali pada kiper biru, dikira sudah berakhir gitu ya. Ternyata Dede datang menghampiri dan menantang kiper biru untuk duel. Dan di sini kiper biru baru sadar bahwa Sakurama adalah Duster alias Dede. Kaijin wa koko ni iru. Dochira ka ketchaku o tsukeyo. Nah, sebelum kita lanjut, kita diperlihatkan terlebih dahulu cerita di 13 tahun yang lalu mengenai Dede. Lebih tepatnya ketika pertama kali Dede diciptakan oleh para petinggi monster. Ya, intinya para petinggi monster sengaja menciptakan para Duster untuk dijadikan sebagai tumbal proyek. Dan para Duster ditanamkan untuk mensukseskan rencana menguasai dunia ini dengan cara membunuh para Dragon Keeper. Beberapa bulan kemudian terjadilah peperangan dan naasnya para petinggi telah dikalahkan oleh para Dragon Keeper. Namun para Duster sengaja tidak dibunuh, malah diajak untuk hidup berdampingan. Jelas para Duster menolak, namun ketika salah satu dari mereka ada yang mati secara permanen alias tidak abadi lagi, para Duster jadi ketakutan dan menerima perintah dari para Keeper. Semenjak itulah para Duster bekerja sebagai musuh di pertarungan mingguan. Dan Dede di sini dulunya adalah Duster yang sering berubah menjadi monster petinggi untuk memeriahkan acara para Keeper. Dan entah kenapa di sini Dede selalu berpikir siapa dirinya. Lalu suatu hari pendiriannya mulai berubah setelah bertemu dengan Sakurama. Intinya di sini Dede merasa berterima kasih dan bersyukur mengikuti rencana Sakurama. Dan saat ini Dede sangat yakin bahwa dirinya adalah monster sejati yang akan membunuh para Keeper.
Ya, di sini kiper biru berjanji akan memusnahkan Dede. Tapi kiper biru mulai kelelahan akibat luka serangan dari Petrola. Namun meski begitu kiper biru tidak takut karena Dede hanya memiliki senjata gadget yang lebih lemah daripada senjata dewa yang disebut artefak suci. Ya, untungnya Dede masih selamat berhasil menghindari serangan kiper biru. Lantas kiper biru kembali menyerang dengan serangan yang lebih edan hingga membuat Dede benar-benar kerepotan. Ya, untungnya Dede masih berpikir cerdas, menghancurkan dirinya sendiri hingga melebur dan berpindah tempat ke belakang kiper biru. Di saat itulah kesempatan bagi Dede untuk menyerang. Namun sayangnya kiper biru dilindungi sebuah artefak pelindung. Ya, karena Dede bertanya, kiper biru menyebutkan bahwa pelindung ini merupakan kekuatan si Ciwi itu. Namun sayangnya kiper biru tidak mau menjelaskan lebih lanjut dan langsung menyerang. Ya, lagi-lagi Dede masih bisa selamat. Itu karena serangan barusan sengaja meleset. Itu karena Dede berdiri tepat di dekat si Kribo. Perlahan Dede berjalan, lalu karena gadgetnya itu kehabisan energi, Dede memberanikan diri akan bertarung menggunakan lengannya yang diubah menjadi senjata. Dan ketika akan beradu serangan, tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka di kesempatan itu Petrola kembali muncul menyerang kiper biru tepat di bagian leher dan Dede berhasil melukai kiper biru. Namun entah kenapa Dede di sini tidak terima menang dengan cara seperti ini dan kiper biru hanya mengatakan bahwa inilah ganjaran atas semua dosa yang telah ia lakukan. Sementara itu, X diperintahkan untuk memakan Petrola. Dengan kata lain, kini Petrola telah menguasai tubuh X. Dan di sini X berkata maaf pada Dede karena dirinya memang diciptakan sebagai pelayan sejati bagi para petinggi. Mate! Xぜ! Singkat cerita, kini kiper biru dilaporkan telah meninggal dan di sini kiper merah begitu kesal bukan karena kematiannya, melainkan karena kiper biru adalah pose kemenangan yang terlihat keren karena tinggi badannya. Dengan kata lain, tanpa Aoshima, pose kemenangan para kiper terlihat jelek. Waduh. Sementara itu di sisi lain, Hisui begitu kesal ingin segera mencari monster yang telah membunuh Blue Keeper. Di sisi lain lagi, Ishikawa dinyatakan sudah mati. Ya, intinya para Sentai sangat sedih, namun mereka juga bangga karena Ishikawa mati dengan cara terhormat. Dan di sini mereka membicarakan soal Koguma yang menjadi monster. Urabe menjelaskan bahwa si monster sempat menceritakan bahwa ia telah membunuh Koguma. Namun untungnya Koguma saat ini masih hidup dan sedang dirawat. Katanya ada orang yang mengantar Koguma pada para Sentai. Alhasil Koguma masih sempat diselamatkan. Namun mereka bertanya-tanya siapa yang mengantarkan Koguma. Ya, perlu kita ingat para Sentai yang terhianati ini telah resmi lulus ujian dan menjadi Sentai resmi, terkecuali Kurusu. Itu karena Kurusu telah memberikan kuncinya pada Yukino. Namun meski begitu, semuanya akan berusaha keras dan berjuang bersama-sama untuk membalaskan dendam masing-masing. 期待の大型新人ということか。石川さんと小熊くんの意思を引き継ぐよ。 Di sisi lain, kita diperlihatkan Yumeko dan Acuy terlihat sedang duduk santuy sambil mendengarkan berita kematian Blue Keeper. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Hisui. Namun entah kenapa di sini Yumeko berkata bahwa mereka semua sedang berusaha menyembunyikan kenyataannya tentang para petinggi. Dan di sini Yumeko terlihat tersenyum jahat. 守りきれるかな。 Di sisi lain, kita diperlihatkan ada salah satu Sentai yang sedang menelpon seseorang, mengatakan bahwa inilah kesempatan untuk mengambil tindakan karena kondisi para kiper sedang kacau. Namun sayangnya pembicaraan tersebut terdengar oleh kiper merah dan karena Sentai ini menolak berbicara bahkan berani menantang, kiper merah tak tanggung-tanggung langsung membunuhnya. Setelah itu kiper merah menghadiri rapat antar kiper dalam keadaan bersimbah darah dan di sini kiper merah menegaskan bahwa ada pengkhianat di antara para Sentai. 戦隊に裏切り
Kembali pada Yumeko yang tetap berbicara santuy dengan Acuy. Namun Acuy di sini agak riweh gitu ya. Kenapa Yumeko terlihat senang mendengar kabar pemimpinnya yang telah mati? Lantas Acuy menunjukkan artefak suci milik kiper merah yang diberikan Yumeko sebelumnya. Intinya Acuy penasaran kenapa bisa Yumeko memiliki artefak suci yang dinyatakan telah hilang. Dan di sini Acuy mengira bahwa Yumeko berpihak pada monster alias musuh para Sentai. Ya, di sini Yumeko tetap santuy karena jika Acuy buka mulut, dirinya pun akan terseret. Dan Yumeko di sini sangat sadar bahwa Acuy bisa dikendalikan. Faktanya Acuy mau menerima artefak tersebut. Dan di sini Yumeko masih santuy meski artefak tersebut diberikan pada Acuy. Itu karena Yumeko sudah mendapatkan penggantinya. Ternyata Yumeko senang dengan kematian kiper biru karena dirinya telah mendapatkan artefak milik kiper biru. Dan semua itu berkat Dede. Dan di ketika itu Dede berjanji akan membunuh 4 kiper yang tersisa. 俺が全員始末する。 Di sisi lain lagi lebih jelasnya di tempat kumuh, kita diperlihatkan seseorang yang siap bergerak setelah mendengar kabar kiper biru telah mati. Tamat ending yang sangat membagongkan. Woi, apa ini woi? Bulan ini banyak sekali ya anime yang endingnya nanggung. Aduh, ada apa ini bro? Ya sudahlah, emang sudah biasa sih. Serius ya, gue pusing sama anime ini. Soalnya ceritanya itu akibat dulu, baru disebutkan penyebabnya. Ya pokoknya mah diputer-puter gitulah. Tapi bro, serius animasinya keren. Cuman ceritanya itu loh berbelit-belit alias muter-muter gitu ya, bikin pusing. Hah, ya begitulah. Oke lah, mungkin sengaja supaya penonton nggak mudah nebak alurnya gitu ya. Tapi bro, harusnya ketika bertarung jangan banyak muter-puter lah. Ini banyak banget gitu bro. Tapi bro, meski begitu ya, jujur anime ini bagus. Gue suka sama anime ini meski agak pusing ya. Ya begitulah. Nah, pesan apa sih yang kalian dapat dari anime ini? Gue rasa ya, anime ini sedang menyindir sifat asli para petinggi atau pejabat di dunia ini. Ya mungkin secara umumnya, para petinggi bersifat seperti itu gitu ya. Tapi nggak tahu ya soal faktanya. Intinya, jika di masa depan nanti salah satu dari kalian yang menonton jadi pemimpin atau pejabat, berusaha menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan memperhatikan nasib rakyat. Bukan dijadikan sebagai tumbal untuk keuntungan pribadi. Ya begitulah. Sekian dan terima kasih telah menonton. Maaf jika ada pembahasan yang salah ya. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya bro. Rau.